Nah, ini mengenai hal yang ramai tadi, yang awal itu sebetulnya dimulai dari sebuah katakanlah akun yang cost tadi disampaikan, itu menyampaikan gini, all of the Indonesian Gov full personal information data for sale. There is no password, include 1 million sampel data for free to test. Gitu. Jadi ada sekitar menawarkan 1 juta data Indonesia yang bisa dites. Gitu. Nah, mulai dari situ lalu ada Twitter, kemudian mengapa ini tidak diramaikan, nah, kemudian menjadi ramai. Gitu. Jadi ramai sendiri, akhirnya ya sampai sekarang kemudian kita RDP ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami kalau kita lihat itu Kamis ya 20 Mei 2021 BPJS Kesehatan segera melakukan koordinasi dan juga membentuk tim-tim dan koordinasi baik dengan tadi sudah disampaikan hari Jumat kita sudah rapat dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Badan Cyber Sandi Negara, juga rapat ada Kementerian Kominfo, lalu Cyber Kemenhan, IT Security Expert. Kemudian BPJS Kesehatan melakukan upaya pengamanan titik akses dengan melakukan penutupan dan melakukan investigasi. BPJS Kesehatan untuk sementara waktu menunda semua kerjasama yang terkait dengan pertukaran data. Lalu kita lihat Kemeninfo juga bergerak cepat menutup akses situs-situs Red Forum, paling tidak ada By Files, Com, Anon Files, dan Mega.nz. Lalu Sabtu 2022 Mei, tim BPJS Kesehatan bersama Badan Cyber Sandi Negara, bersama dengan tim Security Operation System melakukan berbagai macam penelusuran melalui digital forensik yang belum selesai, sehingga karena ini belum selesai, jadi sebetulnya belum bisa tahu apa ada kebocoran apa tidak. Gitu. Tapi sudah ramai bahwa ini bocor, karena belum selesai ini. Sebetulnya itu yang dia tawarkan, ya benar punya BPJS atau bukan, itu belum tahu. Tapi bahwa itu mirip, iya. Nah, tapi datanya apa data BPJS belum tahu. Nah, itu sedang dilakukan satu investigasi. Nah, lalu manajemen BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Cyber Bariskim Polri dan Cyber Kemenhan. Nah, Minggu 23 BPJS Kesehatan menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum dan melaporkan ke Bariskim Polri dan juga membuat surat kepada Kementerian Kominfo. Nah, jadi itu beberapa langkah. Kemudian pada hari Senin 24 kemarin, Direksi BPJS Kesehatan menyampaikan surat pengaduan ke Bariskim Polri, kemudian BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, Kementerian Koordinator Polhukam, BSSN, BPJS yang dihadiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, BSSN, dan juga BIN di dalam rapat di Kemenko Polhukam itu. Lalu Direksi BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas, dan juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi Informasi, dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Selanjutnya, langkah-langkah yang sedang dilakukan saat ini, BPJS Kesehatan sedang terus melakukan investigasi mengenai peretasan ini. Untuk menjawab apakah peretasan ini terjadi, apakah itu datanya data dari BPJS, ya. Kalau menyerupai tadi, iya. Lalu ada sampel tadi
yang diberikan dan sampel yang bisa diakses. Nah, itu juga sedang dianalisis. Bahkan analisisnya kita juga memakai semacam audit investigasi digital semacam itu. Kemudian audit digital forensik. Dan BPJS Kesehatan sedang melakukan tentu juga preventive action untuk penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem. Manajemen BPJS Kesehatan mempersiapkan dan telah mengirim surat kepada Kementerian Kominfo, mungkin sudah kami tanda tangani. Kemudian juga kita kirim surat pemberitahuan tentang dugaan adanya peretasan kepada OJK. Nah, lalu langkah pengamanan berikutnya, ya, memastikan bahwa operasional BPJS Kesehatan dan pelayanan kepada peserta tidak terganggu dan terus bisa melayani dengan baik kepada masyarakat, sehingga kita himbau masyarakat tetap tenang dan bisa memanfaatkan pelayanan seperti biasa. Melakukan investigasi dugaan adanya peretasan dan tentu dibantu oleh BSSN, dan juga melakukan upaya pengamanan titik akses antara lain dengan melakukan penutupan sementara aplikasi yang berisiko, menunda semua kerjasama yang terkait dengan pertukaran data untuk sementara waktu, melakukan preventive action untuk penguatan sistem keamanan TI terhadap potensi gangguan keamanan data yang tadi sudah kami sebutkan, dan kemudian memikirkan mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan data, antara lain dengan mencoba penerapan pengembangan biometrik fingerprint. Dan kita sedang sekarang mengembangkan juga dengan face recognition untuk proses pelayanan dan administrasi. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, dan kami menginginkan sebetulnya konsentrasi ini nanti bisa istilahnya kepada yang diduga meretas, kalau itu terjadi peretasan. Lalu yang kedua mengenai penjelasan tentang persiapan implementasi kebutuhan dasar atau KDK dan kelas standar dalam program JKN. Berikutnya, nah kami tidak membahas lebih lanjut karena tadi Ketua DJSN telah menyampaikan. Yang jelas leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Berikutnya. Nah, tentang kelas rawat inap, kebijakan kelas standar rawat inap tadi sudah disampaikan oleh Ketua DJSN langkah-langkahnya dan sampai mana. Yang jelas BPJS berkeinginan dan memiliki sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua DJSN tadi, untuk bagaimana standar ini adalah standar mutu sehingga mutunya menjadi lebih baik begitu. Nah, berikutnya adalah tentang penjelasan peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka pemerataan akses peserta JKN termasuk pelaksanaan koordinasi antar penyelenggara jaminan. Saya kira ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua DJSN, saya kira tidak bagus kalau kami mengulang kembali, kecuali nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Iya, saya kira demikian. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali Gufron. Selanjutnya Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Pak Ahmad Yuryanto. Silakan Pak Yuri. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat para anggota Komisi 9 yang mengikuti rapat ini baik secara langsung maupun online. Yang kami hormati Ketua DJSN, Dirut BPJS, Dirjen Yankes, dan para hadirin sekalian yang tidak akan kami sebut satu-satu. Pada kesempatan ini izinkan kami dari Dewan Pengawas menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu kebocoran data
peserta, yang ini langsung kami respon dengan membuat analisa risiko terkait dengan isu ini. Kami melihat bahwa ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila isu kebocoran data peserta ini adalah benar. Yang pertama adalah risiko terhadap keamanan nasional, karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI, Polri, dan semuanya ada di sana. Dan kalau memang benar bahwa data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan, maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat. Kemudian yang kedua adalah risiko terhadap reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Ini tentunya akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara nasional. Kemudian yang berikutnya dari data yang kita miliki juga ternyata risiko intervensi sistem internal kita juga memiliki potensi yang rawan juga. Karena dari pengawasan Dewas, sistem ini tergelar mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke kantor cabang, sampai ke deputi kewilayahan. Nah, inilah yang kemudian kami rumuskan sejak awal bersama dengan kinerja yang dilaksanakan oleh direksi untuk segera menanggapi isu-isu tentang kebocoran data peserta ini. Yang pertama tentunya kami segera memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi secara tertulis dan secara lisan dan terlibat langsung dalam berbagai pertemuan terkait dengan isu data kebocoran peserta ini. Yang pertama tentunya kita harus segera, direksi dan kita semua segera melakukan penelusuran yang mendalam atas kebenaran berita ini. Karena ini perlu, karena klarifikasi ini menjadi penting untuk kita sampaikan kepada seluruh stakeholder tentang kondisi yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua adalah segera menindaklanjuti secara hukum kalau memang ini benar atas kebocoran data serta data peserta dan segera menyiapkan rencana kontingensinya. Ini menjadi penting agar kebocoran itu tidak berkelanjutan karena di dalam kerangka risiko yang kami buat, ini juga terkait dengan apakah ada data yang lain yang diretas. Kemudian segera melakukan langkah-langkah mitigasi atas seluruh potensi risiko, karena ini akan memiliki dampak yang besar terkait dengan reputasi JKN. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengamanan IT, ini yang menjadi penting bahwa kita harus menjadi satu bagian sistem yang besar, yang dikoordinasikan oleh kementerian lembaga yang terkait dengan keamanan IT, agar tidak menjadi unit yang seakan-akan berdiri sendiri, tetapi menjadi satu sistem dalam kaitan dengan pengamanan terhadap serangan cyber pada institusi pemerintah. Inilah yang kami harap bahwa Komisi 9 khususnya bisa sangat membantu kita untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap JKN, terkait dengan isu pengelolaan data yang bocor. Kemudian pada tema yang kedua dan yang ketiga, pada prinsipnya kami sedang menunggu peta jalan yang dibuat secara bersama di dalam kaitan dengan kebijakan-kebijakan baik setelah standar maupun pelayanan kesehatan berbasis KDK, untuk segera bisa kita analisis risiko yang mungkin timbul dari kebijakan-kebijakan tersebut. Ini yang sedang kami tunggu. Kita harapkan bahwa ini akan segera bisa direalisasikan sehingga kita bisa menganalisa secara risiko, faktor risikonya secara lebih mendalam. Kami kira demikian, Ibu Pimpinan dan para peserta rapat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya Prof. Abdul Qadir selaku Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Silakan Prof. Qadir. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pimpinan Sidang, teman-teman, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para anggota Komisi 9 DPR, Bapak Ketua DJSN, Direktur Utama
BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas, serta hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama tentunya juga kami mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Bapak Pimpinan dan tentunya teman-teman dari anggota DPR Komisi 9. Pada kesempatan ini kami ada 2 orang, saya dengan Ibu Yani. Saya akan membawakan tentang peningkatan pelayanan kesehatan akses JKN. Nanti Ibu Yani akan membawakan tentang KDK. Ya, Bu. Baiklah, kami memulai, Ibu. Ya, slide berikut. Ya, lanjut, Bu. Ya. Kalau kita melihat slide ini, kita bisa melihat bahwa sampai saat ini jumlah puskesmas di Indonesia itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Coba kita lihat tahun 2014. Pada tahun 2014, jumlah puskesmas Indonesia itu baru berjumlah 9.731. Namun, pada tahun 2020 ini, puskesmas kita sudah berjumlah 10.205 dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Namun demikian, sampai saat ini yang menjadi tantangan kita adalah masalah pemerataan sebaran puskesmas, di mana masih ada kecamatan yang tidak memiliki puskesmas. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, bahwa sampai sekarang ini masih ada 171 kecamatan di 8 provinsi yang belum memiliki puskesmas. Dan yang terbanyak yang tidak memiliki puskesmas itu adalah berada di Papua dan Papua Barat, yaitu 116 dan 44. Totalnya adalah 171. Namun demikian tentunya kita berharap bahwa karena puskesmas ini menjadi indikator Renstra Ditjen Yankes, maka insya Allah kita akan penuhi secara bertahap sampai tahun 2024. Rencana untuk tahun 2022 tahun depan, kita akan membangun 48 puskesmas di 48 kecamatan yang tidak memiliki puskesmas. Mohon izin slide berikut. Ya. Sementara itu, jumlah rumah sakit juga meningkat secara tajam. Di tahun 2014 juga rumah sakit kita juga masih berjumlah 2.406. Namun sekarang ini per Desember tahun 2020 itu sudah berjumlah 2.985. Malahan data terakhir per April tahun 2021 itu sudah berjumlah 3.086 rumah sakit. Jadi sangat meningkat rumah sakit kita. Namun demikian juga bahwa masih ada 7 kota atau kabupaten yang belum memiliki rumah sakit. Itu ada di Sumatera Utara di kota Nias Barat, kemudian ada di Papua dan Papua Barat, dan tentunya juga ada di daerah-daerah yang lain. Oleh karena itulah maka ini juga kita akan menjadikan prioritas untuk pembangunan rumah sakit di daerah-daerah yang belum mempunyai rumah sakit. Ya, Bapak dan Ibu pimpinan yang kami hormati, slide berikut. Di slide ini juga memperlihatkan kepada kita semua bahwa kalau kita mengikuti perhitungan berdasarkan WHO, maka kebutuhan akses layanan rujukan dihitung melalui perhitungan satu tempat tidur dengan 1.000 penduduk, maka dari data rumah sakit online bahwa rasio tempat tidur kita untuk seluruh Indonesia sudah melewati target yaitu 1,39. Namun demikian, sebaran kecukupan rasio tempat tidur ini masih tidak tercukupi. Yang masih kurang masih ada sekitar 1%, tetapi sebaliknya ada yang melebihi yaitu sekitar 51% melebihi standar tersebut, dan ada 48% yang juga masih kurang. Oleh karena itu juga ketersediaan tempat tidur ini di seluruh pelosok Indonesia kita juga akan memenuhi dengan mengikuti anggaran skema DAK agar pelayanan kesehatan masyarakat kita terhadap JKN dapat terpenuhi. Baiklah Ibu, kami lanjut dengan peran fasilitas kesehatan dalam mendukung JKN. Slide berikut. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa FKTP ini merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai gatekeeper. Dan kalau kita berbicara FKTP tentunya akan melibatkan bahwa FKTP itu terdiri atas puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktek mandiri dokter. FKTP ini diharapkan adalah merupakan tulang punggung kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan. Dari FKTP itulah nanti akan dilakukan penapisan, mana yang dilakukan penyelesaian di tingkat FKTP dan atau banyak yang akan dilakukan rujukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Slide berikut. Ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan,
bahwa kalau tadi kita berbicara tentang FKTP, maka kita berbicara tentang FKRTL atau rawat tindak lanjut dalam memberikan pelayanan kesehatan. Untuk rumah sakit ini, maka kita mengharapkan bahwa semua rumah sakit berdasarkan PP 47 itu harus mempunyai standar yang sama. Standar yang sama ini misalnya setiap rumah sakit, apakah itu rumah sakit tipe B atau tipe A dan tipe C yang akan membangun misalnya standar CAT lab, itu harus mempunyai standar CAT lab yang sama meskipun rumah sakitnya spesifikasinya berbeda. Demikian juga dengan standar ICU, standar HCU, standar hemodialisis, standar pelayanan kanker dan radioterapi itu juga harus mempunyai standar yang sama. Oleh karena itulah maka diharapkan jika adanya standar yang sama ini, maka yang paling utama di dalam rangka memenuhi standar pelayanan optimal ini adalah kendali biaya dan kendali mutu. Dan demikian juga kita harapkan bahwa di dalam penanganan setiap pasien di rumah sakit itu, maka kita harapkan adalah menggunakan tim multidisiplin. Sehingga demikian maka kita harapkan ke depan semua rumah sakit mempunyai jenis dan kualitas layanan yang sama. Slide berikut. Kalau yang ini memang menggambarkan kepada kita mengenai sistem rujukan, namun demikian mungkin nanti teman kami dari BPJS akan melakukan revisi tentang sistem rujukan ini, oleh karena berdasarkan PP 47 bahwa kelas rumah sakit itu tidak lagi berdasarkan kompetensi, tidak hanya berdasarkan kompetensi, tapi juga berdasarkan jumlah tempat tidur. Kalau kita mengacu ke slide ini, itu disebutkan bahwa pelayanan kesehatan diawali dari FKTP, yaitu puskesmas, klinik pertama, dan dokter praktek mandiri. Kemudian dari FKTP itu akan dilakukan rujukan ke tipe yang lebih tinggi, misalnya tipe C dan tipe D. Kemudian selanjutnya bila mana tingkat 2 ini tidak mampu menangani, maka akan dirujuk ke Paskes tingkat 3. Oleh sebab itu maka dalam rangka mendukung program prioritas, maka kami dari Kementerian Kesehatan akan melakukan penguatan pada rumah sakit rujukan nasional. Kita tetapkan rumah sakit rujukan nasional, penguatan pada rumah sakit rujukan provinsi, rumah sakit rujukan regional, dan tentunya yang paling utama adalah semua rumah sakit rujukan tersebut harus memenuhi sarana dan prasarana. Kemudian tentunya juga kita harapkan bahwa kompetensi SDM yang ada di rumah sakit tersebut adalah memadai. Diharapkan bahwa ke depannya akan terjadi semacam redistribusi peserta kapitasi. Jadi kalau selama ini puskesmas itu mendapatkan kapitasi yang sangat besar, maka ke depan untuk mengurangi beban puskesmas, kita akan bekerja sama dengan BPJS untuk melakukan redistribusi, di mana sebagian besar kapitasi itu akan diarahkan kepada klinik swasta dan dokter praktek mandiri, seperti itu. Ya. Kemudian slide berikut. Ini mengenai integrasi dalam pelayanan usaha kesehatan masyarakat dan perorangan di era JKN. Jadi kita harapkan ke depan puskesmas itu dikembalikan ke kitahnya seperti itu, ke filosofinya, bahwa puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat. Karena dia adalah pusat kesehatan masyarakat, maka tugas pokok puskesmas itu adalah usaha UKM atau usaha kesehatan masyarakat. Oleh karena itulah maka beban puskesmas yang dalam hal ini selama ini adalah sebagai UKP atau melakukan pelayanan kuratif itu harus dikurangi. Sehingga dengan demikian maka beban puskesmas itu menjadi lebih ringan dan usaha promotif preventif itu lebih banyak dikerjakan, sehingga usaha kesehatan masyarakat betul-betul bisa diandalkan. Seperti itu. Selanjutnya slide berikut. Ya, mengenai teknologi atau digitalisasi pelayanan kesehatan, memang sekarang ini kita melakukan pengembangan sistem digital pelayanan kesehatan yang terdiri atas sistem pelaporan misalnya, sistem registrasi, sistem pelayanan kesehatan, dan sistem informasi di Pasyankes atau di rumah sakit. Tujuan daripada digitalisasi ini adalah untuk mempermudah pelayanan dan juga untuk mempermudah masyarakat kita untuk mendapatkan layanan dan informasi tentang pelayanan di rumah sakit. Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai sumber data layanan kesehatan yang kedepannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan artificial intelligence dan sebagainya. Kita juga sedang mengembangkan sistem informasi mengenai rute, telemedicine, dan pendaftaran online seperti ini. Slide berikut. Ya. Adapun mengenai regulasi tentang telemedicine sebagai garda pertama layanan kesehatan era COVID-19, jadi telemedicine ini terkenal dengan nama Hospital Without Wall, jadi rumah sakit tanpa dinding seperti itu. Oleh karena itu, maka ada regulasi yang kita keluarkan, dan saat ini memang regulasi yang ada baru sebatas pelayanan antara Pasyankes dengan Permenkes nomor 20 tahun 2019.
di mana pelayanan telemedicine itu dilakukan antar pasienkes, misalnya dari puskesmas ke rumah sakit TPA atau dari puskesmas ke rumah sakit TPB dan sebagainya. Sedangkan regulasi yang mengatur pelayanan konsultasi daring dari masyarakat ke dokter itu masih dalam tahap pembahasan. Meskipun sekarang ini kita sudah kenal ada yang namanya misalnya Halo Dokter dan sebagainya, tapi itu masih dalam tahap pembahasan. Namun demikian, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita melakukan relaksasi, di mana kita keluarkan regulasi pelayanan telemedicine sehingga pelayanan kesehatan secara daring itu dapat dilakukan di luar pasienkes. Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan edaran nomor HK0201 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan pasien COVID-19. Kami tentunya selalu mendorong untuk setiap rumah sakit dan startup untuk terus mengembangkan pelayanan kesehatan secara daring dengan menggunakan platform digital dengan tetap tentunya memperhatikan keamanan pasien dan selalu mengedepankan upaya meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pengguna startup tersebut. Terakhir barangkali Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati dan para anggota Komisi 9 yang terhormat, bahwa di sini kami menyampaikan bahwa layanan konsultasi antara pasien dengan pasienkes dan dokter ini harus tetap dapat mengikuti ketentuan Undang-Undang Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, bahwasanya dokter yang akan memberikan konsultasi itu harus terdaftar di fasilitas kesehatan, mempunyai surat izin praktek seperti itu. Dan pada saat ini tentunya kita sedang menyiapkan regulasi pelayanan kesehatan daring antara pasien dengan dokter. Dan juga kita telah mendapatkan rekomendasi dari WHO agar masyarakat terhindar dari layanan konsultasi kesehatan yang tidak bertanggung jawab. Pembiayaan yang jadi persoalan sekarang ini adalah pembiayaan telemedicine itu belum masuk dalam skema BPJS. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kita harapkan bahwa ke depan pembiayaan pelayanan telemedicine ini diharapkan ke depan bisa masuk ke dalam pembayaran skema BPJS, sehingga dengan demikian maka dokter-dokter kita yang memberikan layanan lewat telemedicine itu dapat di-cover oleh BPJS. Saya kira demikian Ibu pimpinan yang kami hormati, pokok-pokok penjelasan yang telah kami sampaikan. Mohon masukan dan mohon arahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, terima kasih Pak. Terakhir Bu Dr. Kalsum Komariani, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Silakan. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Komisi 9 dan Bapak Ibu anggota Komisi 9 DPR RI. Yang kami hormati juga Ketua Dewas BPJS Kesehatan dan anggotanya, Direksi BPJS Kesehatan, Ketua DJSN, Bapak Dirjen Yankes dan Bapak Ibu semua. Mohon izin saya menyampaikan perkembangan persiapan tentang kebijakan manfaat JKN berbasis KDK dan juga koordinasi antar penyelenggaraan jaminan kesehatan. Mohon slide. Mohon ya. Ya, ini adalah mungkin latar belakang atau landasan hukum tadi sudah disampaikan oleh Kepala DJSN bahwa untuk perbaikan JKN ke depan sesuai dengan Undang-Undang 40 dan Perpres 64 akan disusun penyesuaian manfaat JKN yang berbasis KDK dan kelas rawat inap kelas standar. Mohon slide. Sebagai definisi untuk kebutuhan dasar kesehatan dengan merujuk pada WHO, kebutuhan dasar kesehatan ini atau basic health needs merupakan pelayanan esensial untuk memelihara kesehatan dan menghilangkan gangguan kesehatan yang didasari oleh pola epidemiologi dan faktor determinannya dan juga berdasarkan siklus hidup. Jadi tentunya pelayanan-pelayanan yang berbasis kebutuhan dasar kesehatan ini hampir semua penyakit yang sesuai epidemiologinya di Indonesia ini tentunya harus menjadi manfaat dari JKN. Dan sebenarnya kebutuhan dasar kesehatan ini mencakup upaya kesehatan perorangan dan juga upaya kesehatan masyarakat. Mohon slide.
berdasarkan regulasi yang ada, implementasi dari manfaat JKN berbasis KDK ini berdasarkan Perpres 64 tahun 2020 dilaksanakan pada tahun 2022. Namun tadi PP 47 juga mengatur tentang implementasi KDK dan KRI ini, yaitu paling lambat 1 Januari 2023. Dan ini saya kira sudah disampaikan oleh Pak Menkes pada raker-raker sebelumnya, timeline proses peninjauan manfaat ini pada bulan April sampai Juni atau semester 1 dari 2021 ini memang masih proses pembahasan antara Kemenkes dengan kementerian lain dan yang terkait, juga ada perhitungan-perhitungan estimasi biaya. Lalu pada bulan Juni sampai Desember ini akan dilakukan uji publik, tentunya ini akan bersama-sama dengan KRI dan mulai menuangkan pengaturan di dalam revisi Perpres 82, dan pada tahun 2022-nya tentunya diharapkan revisi Perpres 82 ini sudah diterbitkan, tentunya nanti diikuti dengan kegiatan sosialisasi, perumusan peraturan turunannya, ini berupa Permenkes ya, dan pemberlakuan dari manfaat berbasis KDK tersebut. Mohon slide. Jadi sesuai dengan jadwal tadi, proses yang masih berlangsung di semester 1 2021 ini masih dalam proses pembahasan. Jadi yang atas adalah proses yang dilakukan internal Kemenkes. Jadi Pak Menkes sendiri yang memimpin rapat-rapat KDK ini. Pada pertemuan pertama tentunya mereview proses yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk juga naskah akademis yang pernah disampaikan kepada para anggota Komisi 9. Lalu diarahkan manfaat ini harus mempertimbangkan program prioritas di dalam RPJMN 2020-2024. Juga harus memperhatikan layanan promotif preventif dan juga harus mempelajari pola epidemiologinya dan siklus hidup, dan tentunya harus menjamin kebutuhan dasar kesehatan. Pertemuan berikutnya dilakukan analisa data dari data JKN tentunya tentang program-program prioritas kesehatan ini apakah sudah diakomodir di dalam manfaat JKN. Lalu juga menganalisa layanan screening yang saat ini berlaku dalam JKN dan juga membahas burden of disease sesuai epidemiologi di Indonesia. Setelah itu juga diambil kesimpulan bahwa paket manfaat berbasis KDK ini harus fokus pada promotif preventif dengan prioritisasi pada program prioritas dalam RPJMN, dan harus dilakukan penataan ulang manfaat JKN ini agar JKN ini lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Lalu juga sudah berhasil disusun penambahan layanan promotif preventif ini, dan juga dipikirkan pembatasan pada layanan-layanan yang dijamin tapi memang utilisasinya tinggi dan ada potensi tidak sesuai dengan indikasi medis ya. Lalu dipikirkan juga tentang manfaat JKN yang tidak dijamin saat ini apakah perlu ditambahkan. Jadi ini masih berproses di internal dan juga dengan stakeholders. Sudah ada 4 kali pertemuan dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan. Mohon ya dari pihak pemerintah, laporannya langsung yang to the point aja ya. Mungkin ini kalau laporan ke menteri begini silakan aja, tapi kalau kepada kita, kalau laporan tanggal gini, ini bukan laporan rapat. Jelasin aja secara kata-kata maksudnya apa to the point. Karena kan ini di bawah Pak Sekjen ya kalau saya tidak salah. Harusnya Sekjen yang melapor kepada kita, karena memang secara resminya kita belum pernah rapat dengan Kementerian Kesehatan mengenai ini kan struktur baru, jadi jelaskan aja to the point apa yang memang ingin kita ketahui, jangan pertemuan tanggal sekian, kita nggak bicara tanggal-tanggal rapat. Silakan langsung to the point saja pimpinan melalui Terima pimpinan. kasih. Terima kasih.
Terima kasih Bu Dewi Asmara, mungkin bisa lebih dipersingkat langsung to the point. Bu. Mohon slide-nya. Nah, ini perubahan dari manfaat JKN ke depan. Jadi yang kiri adalah manfaat JKN saat ini, yang strukturnya ada manfaat yang dijamin dan manfaat yang tidak dijamin. Di dalam manfaat yang dijamin, ini ada dua komponen, yaitu pelayanan-pelayanan kuratif yang dijamin dan pelayanan promotif preventif. Ini terdiri dari penyuluhan perorangan, imunisasi, KB, dan screening. Di sini screeningnya memang baru terbatas pada DM, hipertensi, kanker payudara, dan kanker serviks. Nah, ke depan dalam rancangan perubahan, yang pertama ada penambahan manfaat screening. Jadi akan ditambahkan untuk pemeriksaan kolesterol, untuk kankernya ditambah, yaitu kanker paru dan kanker usus yang memang frekuensinya tinggi. Lalu yang kedua, pada pelayanan kuratif yang dijamin, nanti akan ada beberapa pelayanan yang dibatasi, di mana pelayanan ini utilisasinya saat ini tinggi, namun ada potensi pelayanan ini diberikan tidak sesuai indikasi medis, jadi sedang disusun. Lalu yang terakhir tentang manfaat yang tidak dijamin, ini pun difikirkan, yaitu pelayanan-pelayanan yang rendah utilisasinya akan tidak dijamin dalam JKN. Slide berikutnya, justifikasinya kenapa menambah layanan screening, karena di dalam JKN kasus-kasus katastrofik ini cukup tinggi kasusnya maupun biayanya. Dan juga dari data penyebab kematian tertinggi di Indonesia ini adalah penyakit stroke, jantung, diabetes, dan kanker. Jadi penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit tidak menular yang sebetulnya bisa dicegah dengan deteksi dini atau screening. Dan kalau kita melihat layanan screening yang dilakukan dalam program JKN saat ini, dari tahun 2018 sampai 2020, itu prosentasenya masih kecil sekali cakupannya. Dari 0,18% bahkan menurun terus sampai tahun 2020 ini adalah 0,003%. Jadi ini artinya belum bisa mendorong pencegahan untuk penyakit-penyakit tidak menular. Slide berikutnya, demikian untuk yang KDK. Dan untuk koordinasi antar penyelenggara jaminan, di mana dasar hukumnya dari mulai Undang-Undang 40 pada pasal 23 ayat 4 ini dibuka ruang bahwa peserta ini bisa mendapatkan kelas rawat yang lebih tinggi dari haknya. Lalu di Perpres 82 juga diatur di salah satu pasalnya bahwa selisih biaya yang dijamin oleh BPJS akibat peningkatan kelas rawat ini dapat dibayar oleh peserta yang bersangkutan, pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan atau swasta. Dan saat ini memang Permenkes yang menunjang Perpres 82 tentang kenaikan kelas ini ada pada Permenkes 51 tahun 2018. Jadi selisih biaya ini bisa dibayarkan oleh pihak lain termasuk oleh asuransi kesehatan swasta. Mohon slide-nya. Nah, ini pengaturannya yang ada pada Permenkes 51 untuk yang rawat inap, kenaikan kelas rawat inap ini akan dibayarkan jika naiknya dari kelas 1 ke kelas 2 dan kelas 1 ini berdasarkan selisih tarif inasi bijisnya. Namun dari kelas 1 naik ke kelas VIP ini memang diatur maksimal 75% dari tarif inasi bijis tersebut ya. Dan untuk rawat jalannya peserta dimungkinkan untuk memilih rawat jalan eksekutif, tetapi harus membayarkan selisihnya yaitu maksimal 400.000. Slide berikutnya. Nah, ini ke depan tentunya dengan adanya
rencana penerapan kebijakan baru tentang manfaat JKN berbasis KDK dan kelas rawat inap standar, akan ada ruang dari asuransi kesehatan tambahan atau swasta untuk berkoordinasi. Jadi nanti kalau hanya kelas rawat inap standar, tentu naiknya ini akan bisa ke berbagai kelas dan ini bisa di cover oleh asuransi swasta. Begitu juga yang naik kelas rawat jalan. Jadi di sini memang perlu ada pengaturan koordinasi penyelenggaraan. Sementara dengan adanya perubahan KDK tentunya ada pelayanan yang dibatasi tersebut, juga ada penambahan pelayanan yang tidak dijamin. Ini juga menjadi ruang bagi asuransi swasta untuk bisa mengcover atau menjamin pelayanan-pelayanan tersebut. Tapi di sini karena memang ini bukan benefit dari JKE, tentunya tidak perlu koordinasi. Demikian tentunya dengan adanya perubahan-perubahan ini nanti akan diakomodir di dalam regulasi, perubahan regulasi yang ada saat ini. Mungkin demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari DJSN, dari Direktur BPJS, Dewas BPJS, lalu Dirjen Yankes, lalu Kepala Pusat Pembiayaan atas paparannya. Selanjutnya saya berikan waktu kepada anggota untuk bertanya, memberikan tanggapan, rekomendasi dan sebagainya. Yang pertama dari arah kanan dulu, Bapak Haruna. Persiapan dari arah kiri tadi Bu Dewi Asmara. Silakan Pak Haruna. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ketua, para teman-teman dan Pak Dirjen, Pak Sekjen Dewas dan Pak Direktur. Seluruh hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung ke BPJS dulu Pak, ini DJSN. Yang terjadi di bawah itu Pak, verifikasi untuk menjadi peserta rumah sakit, masuk peserta penerima BPJS itu Pak, kerjanya mencari salah, mencari kekurangan rumah sakit. Dia tidak perhitungkan kelebihan rumah sakit, terutama swasta Pak. Pada itu kelebihan rumah sakit itu luar biasa investasinya, membantu pemerintah. Itu Pak yang perlu anukan. Membantu pemerintah. Nah ini saya mau ke Pak, kalau misalnya sudah plusnya 51, minusnya 49 kasih. Yang dicari pasalnya. Nah ini tidak ada isunya nih, coret. Padahal ada mejanya Pak, ada kursinya, ada permennya, ada minumannya, ada. Ini yang kekurangannya, tidak ada tisu, tidak dikasih Pak. Ini yang dibawa. Ini Bapak perlu turunkan tim. Sementara swasta Pak luar biasa bantuan ke pemerintah. Apalagi sekaligus masuk ke kementerian. Itu nanti setelah BPJS Pak. Ini yang Bapak harus koreksi di bawah, bahwa kalau memungkinkan dimasukkan peserta Pak sudah punya poin 51, minusnya 59, kasih izin. Ini dana masyarakat Pak 100%. Dan 100% membantu pemerintah dan 100% mengobati rakyat Indonesia. Nah, itu satu Pak. Kedua sekarang, BPJS juga yang tidak tentang COVID, yang tidak masuk rumah sakit rujukan. Dulu penagihannya langsung ke Kementerian Kesehatan dibayar. 1 kali lompat, bayar. Sekarang Pak 3 kali. Pertama ke BPJS dulu. Verifikasi ke apa, pokoknya banyak bahasa Indonesianya Pak. Verifikasi apa, itu. Pemeriksaan ini, pemeriksaan itu. Sudah BPJS Pak lari lagi ke Dinas Kesehatan. 2 kali lompat Pak, 2 tangga. Baru tangga Kementerian Kesehatan, baru pembayaran. Berapa jumlah utangnya dibawa Pak untuk membiayai COVID. Dan terbukti Pak, yang BPJS, yang COVID non
Rujukan itu Pak lebih hebat daripada yang rujukan. Lebih banyak menyembuhkan. Lebih banyak sembuh dari rumah sakit non rujukan daripada rujukan. Kalau dibanding frekuensi jumlah yang berobat. Nah ini data kedua Pak. Data ketiga tentang sambutan Pak DJSN tentang target. 98% target untuk tahun ini. Jadi kita masih kekurangan 16% Pak. Apa tidak memungkinkan dibikinkan regulasi Pak, hapus itu tunggakan. Supaya orang bayar semua. Sebab biar bagaimana Bapak mau paksa rakyat Pak, tidak mungkin. Dalam kondisi seperti ini, kita mau kerja apa? Warung juga salah Pak ya. Mau jual barang campuran, Indomaret, Alfamaret kuasai. Kita mau jual apa rakyat sekarang, mau kerja apa Pak? Nah coba kalau Bapak misalnya dalam suatu ada rapat dengan kementerian, bisakah dihapuskan tunggakan-tunggakan BPJS Pak? Sedangkan regulasi triliun kita bayar. Kemarin kita bayar di sini 23 triliun utang BPJS. Kalau dengan regulasi Mbak paling 1-2-3 triliun tunggakan. Supaya rakyat kembali segar membayar. Jadi yang tidak peserta Pak bisa berminat, enak. Kalau ada tunggakan tunggu pemutihan. Jadi seperti itu Pak daya tariknya. Ini untuk BPJS. Ada pun mengenai penerimaan perpanjangan. Ini tadi perpanjangan Pak juga seperti itu. Kondisinya perpanjangan dan pengusulan pembukaan untuk jadi rumah sakit BPJS. Nah. Tadi ini saya pindahkan Pak dari 40%, 60% standar Pak. Saya kira swasta Pak lebih hebat mengatur Pak. Kita bukan kecilkan pemerintah Pak. Tentang jumlah standar rumah sakit, kita dikasih standar 40%, pemerintah 60%. Itu untuk BPJS Pak, 4. Kemudian untuk ini Kementerian Kesehatan. Pertama Pak, apa memungkinkan dalam suatu areal dibikinkan regulasi Pak, bisa bikin 2 rumah sakit. Bagaimana kalau rumah sakit itu Pak 10 hektar lokasinya? Sementara tipenya cuma 1. Dan pasar yang kita akan tangkap karena pasar kelas A lain, pasar kelas B lain, pasar kelas C lain. Ini tidak dimungkinkan. Sementara standar minimum luas rumah sakit Pak cuma 11.000 meter. Jadi kalau 10.000 hektar lokasinya Pak, 10 hektar kan 1.000 Pak. Bisa bikin tipe 9. Nah saya tidak tahu pemerintah apa alasannya sehingga tidak bikin tipe dalam satu lokasi. Karena suatu aturan Pak satu tipe. Sementara swasta tanggungan dia semua. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apa dibikinkan juga regulasi Pak, pemerintah, rumah sakit pemerintah selama ini yang anggaran yang kita setuju di sini berapa puluh triliun, itu untuk RSP semua Pak. Apa tidak ada untuk RSS, rumah sakit swasta? Sementara yang mengobati rakyat Indonesia Pak, kemungkinan lebih banyak RSS daripada RSP. Ini yang pemerintah kurang jeli. Bisa disurvei Pak berapa persen rakyat Indonesia berobat di rumah sakit swasta dan beberapa persen yang berobat di rumah sakit pemerintah. Nah, ini untuk Kementerian Kesehatan. Yang ketiga Pak tentang SIP. Surat izin praktek dokter cuma 3. Bagaimana kalau cuma spesialis di kabupaten tersebut terbatas Pak? Nah saya kira bisa ditinjau Pak, dikasih jalan keluar umurnya Pak. Kalau umur masih kepala 3, kepala 4, bisa kan anak SIP-nya Pak. Saya sekarang kepala anak masih bisa 5 SIP kalau saya dokter. Ini kepala anak Pak. Bagaimana yang kepala 3? Nah sekaligus menambah kesejahteraan dokter. Cuma dibatasi cuma 3 SIP. Berarti di Makassar kan ada 10 rumah sakit swasta Pak. Nah RSP cuma 3. Ini memerlukan regulasi-regulasi semua Pak. Tentang
7 kabupaten yang belum punya rumah sakit. Apa tidak pemerintah berminat Pak menawarkan ke swasta? Kita join strategi apa yang kita pakai, apakah join saham atau join ini, untuk supaya ini bisa terselesaikan ini Pak, 7 kabupaten. Kalau kecamatan agak berat Pak, 171 puskesmas. Apa memungkinkan dipanggil nanti Pak Persatuan Rumah Sakit untuk membicarakan hal ini. Karena juga rumah sakit di Indonesia Pak besar, terutama yang sudah masuk bursa efek. Itu triliun uangnya. Ada rumah sakit sekarang sudah menghampiri 9 triliun dia punya bursa efek. Pasang bursa efek di bursa saham. Nah, saya kira itu Pak 33, 344. Kalau jawab ini Pak luar biasa. Nah, saya kira itulah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Ketua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haruna. Selanjutnya Bu Dewi Asmara, persiapan Pak Yahya Zaini. Saya sekalian izin sebentar ke belakang, nggak bisa diwakilkan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan, para mitra kerja yang hadir pada hari ini. Kalau kosong mungkin memang biasanya tidak mungkin ada yang bisa salah satu dari teman kita mewakili. Tetap harus ada diwakili. Harus tetap mungkin Pak Edi. Pak Edi silahkan mungkin. Bukan, karena ini tetap saja, atau siapa dari PKB. Pak Edi nggak apa-apa lah Pak Edi. Bukan, maksud kami ini kan kita kan sama-sama milik bersama komisi ini. Formalnya ini tatipnya saja. Jadi nanti tetap duduk di situ sementara juga tidak apa-apa. Silakan Ibu Dewi Asmara. Baik, pimpinan dan rekan-rekan Komisi 9 serta para mitra kerja. Pada hari ini saya akan memberikan pendalaman kepada 3 hal kepada seluruh mitra. Pertama, masalah kebocoran data peserta. Yang kedua, mengenai pemerataan akses pelayanan kesehatan JKN, dan yang ketiga adalah mengenai klaim bayi yang baru lahir. Yang pertama mengenai kebocoran data peserta. Tentunya kita semua dikejutkan dengan kabar bocornya data peserta BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di beberapa web. Ini meresahkan, apalagi kami menangkap tone adanya denial dari pihak BPJS Kesehatan dengan memberi narasi bahwa telah melakukan pengamanan data peserta. Ini jawaban formal yang tentu tidak mungkin tidak diadakan pengamanan, tapi toh masih terjadi. Dan ini kami harap harus menjadi momentum perbaikan dengan asesmen yang jujur tentang perbaikan. Apalagi Maret lalu kita sudah menitipkan, sudah mengamanatkan kepada direksi baru agar mengadakan perbaikan sistem. Oleh karena kami harap permasalahan kebocoran data ini harus tuntas karena menyangkut keseluruhan pelayanan JKN. Pendalaman yang pertama, kebocoran data peserta ini saat ini ada 20 aplikasi yang ada di BPJS Kesehatan. 6 aplikasi termasuk mobile JKN dan eDabu untuk sistem informasi layanan publik. Ada juga 6 aplikasi yaitu website BPJS. Ini semua selain 12 aplikasi masih ada 8 aplikasi untuk sistem informasi penjamin pelayanan. Seperti Piker, eClaim dan aplikasi luar paket INA CBGIS atau Lupit. Dengan total 20 aplikasi tentu bisa kita bayangkan kemungkinan penyalahgunaan data termasuk bidang perbankan. Jadi dengan 20 aplikasi yang datanya bocor bisa dibayangkan. Ya, untuk itu saya minta Dirut menjawab dengan detail. A. Apakah penyimpanan data ini dilakukan secara onshore dalam negeri atau secara offshore? Kalau memang iya, di negara mana data kita ini disimpan?
Karena kami dengar memakai Microsoft. Sehingga data prosesornya itu kan kalau Microsoft berarti disimpan secara offshore. Maka secara regulasi tentunya ini harusnya ada pengamanannya juga. Nah, kalau ada kebocoran data, apakah kita sudah ada kerjasama cross border data transfer? Karena kebetulan juga kami juga tahu dasar-dasar hukum. Jadi kita harus melihat, kalau ini disimpan misalnya di Singapura, nah kami minta ini harus ada transparansi. Karena saya katakan tadi, 20 aplikasi yang ada di BPJS, bisa dibayangkan kalau itu bocor dan bisa dipergunakan untuk kejahatan perbankan. Memang kalau soal hukum bukan ranahnya komisi ini. Itu urusan komisi 1, komisi 3. Tapi akibat pelayanan yang akan terhenti, pelayanan yang akan terganggu, dari 20 aplikasi itu ada dampaknya pada komisi ini. Nah itu kami minta kejelasan. Dengan begitu banyaknya aplikasi yang menurut kami 20 ini, apakah BPJS Kesehatan tidak bisa menyederhanakan aplikasi ini? Kami hanya membayangkan dari sisi manajemen cost-nya saja kan pasti akan mahal, akan besar jika terlalu banyak aplikasi. Nah, belum lagi bagaimana supaya sistemnya itu bisa aman. Nah, oleh karenanya isu kebocorannya ini salah satu tindakan yang diambil, kami dengar tadi dipaparkan oleh Pak Dirut adalah menunda kerjasama terkait pertukaran data. Nah ini apa nih maksudnya? Dalam rangka apa? Dengan siapa saja? Apakah termasuk dengan Kementerian Kesehatan yang tadi Pak Dirjen juga sudah jelaskan terkait digitalisasi pelayanan kesehatan. Nah ini kami minta penjelasan, tapi tentunya kami Komisi 9 mendesak adanya kecepatan, ketepatan dan kehati-hatian mengenai kebocoran data ini dan meminta adanya help desk bagi pengaduan masyarakat yang merasa datanya bocor dan disalahgunakan, serta Komisi 9 juga mendorong adanya percepatan pembahasan RUU tentang perlindungan data pribadi. Tapi khusus untuk BPJS kami minta adanya help desk, jangan sampai pelayanan yang diberikan oleh BPJS kepada masyarakat kalau terganggu karena aplikasinya datanya bocor, kemudian ada yang disuspend dulu karena pemeriksaan dan lain-lain, bagaimana nasibnya? Ya rakyat yang pelayanannya terganggu itu harus ada way out. Kalau soal hukum silahkan komisi lain yang mengurus, tapi kita tidak mau pelayanan masyarakat terganggu. Dan yang kedua, bagaimana upaya BPJS mencegah kejadian data breaching ini supaya jangan sampai data breaching ini terulang kembali. Sehingga mungkin perlu belajar kepada bagaimana sistem perbankan mengadakan pengamanan. Baik itu bank nasional seperti Mandiri dan sebagainya, swasta mungkin BCA dan lain sebagainya. Karena bukan hanya BPJS yang punya data-data seperti itu. Ya, karena dunia perbankan itu IT-nya itu hampir 24 jam. Meskipun tadi saya dengar Bapak bilang, oh sudah ada ahlinya begini begitu. Apapun kita cuma pegang ujungnya. At very end bocor juga. Jadi don't deny because what we expect ujungnya tetap aja bocor. Nah bagaimana itu? Agar supaya mungkin belajar dan apa bentuk tanggung jawab BPJS kepada peserta JKN yang terkait dengan data bridging ini. Yang kedua, mengenai pemerataan akses pelayanan kesehatan JKN. Kami di Komisi 9 tentunya memberikan perhatian atas pemerataan akses pelayanan kesehatan di program JKN. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara kualitas terhadap pelayanan kesehatan. Karena kami mendesak, kami sudah berkali-kali rapat, berkali-kali ada kesimpulan, kami minta kesimpulan itu dilaksanakan dan akan kami monitor apa follow up-nya. Dari setiap item kesimpulan harus ada progresnya, termasuk
revitalisasi peran puskesmas, khususnya untuk penyakit katastropik, dan perbaikan pengobatan melalui sinkronisasi Fornas dengan clinical pathway atau panduan praktis klinis PPK yang sudah ada. Itu mungkin ada di dalam kesimpulan dua rapat yang pernah kita lakukan. Karena Pak Dirjen Yankes, kami ini cenderung sedih dan terenyuh mendengar paparan Bapak ada 117, kalau saya tidak salah 117. Oh, 171 malah, ya. Kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Sebagian besar di Papua dan 7 kabupaten kota yang belum memiliki rumah sakit. Nah, ini walaupun kami sedih dan terenyuh, tapi kami juga menghargai kejujuran. Berita yang gak enak itu lebih baik didengar daripada ABS. Daripada menyenang-nyenangkan hati kita cari muka padahal ada masalah ditutupi. Kami tetap menghargai kejujurannya. Nah, ini apa kendalanya Pak Dirjen? Tentunya ini bisa jadi setback agenda pembangunan kesehatan kita yang seharusnya kita menyasar seluruh wilayah tanah air. Tentunya kan kontradiktif yang kita harap revitalisasi peran puskesmas itu, kalau nggak salah di dalam kesimpulan kita dulu kita bilang mau jadi gatekeeper. Nah, ini kami tentunya mendesak Pak Dirjen menjelaskan tentang peta jalan puskesmas ini di setiap kecamatan dan rumah sakit di kabupaten kota. Untuk kepala P2JK, sekali lagi dari proses desain arah baru paket manfaat kesehatan bagi peserta JKN. Kemudian yang kedua, untuk memastikan keberlanjutan program JKN, maksud kami di sini adalah untuk menekan defisit dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan peserta, maka diperlukan kerjasama antar penyedia jaminan sosial, termasuk asuransi swasta. Ya, jadi justru harus ada koordinasi, paling tidak komunikasi dengan swasta dalam skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit (COB). Ini harusnya patut diakui sebagai langkah yang patut diapresiasi, diperkuat, dan juga diperhatikan. Kenapa? Karena ke depan JKN itu akan berubah, kelas perawatan kan hanya akan 2, yaitu JKN dan non-JKN. Termasuk adanya redefinisi ulang tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar yang akan di cover oleh JKN, oleh BPJS Kesehatan. Sehingga perlu dipikirkan apa konsep COB dan bagaimana posisinya. Jadi tadi saya agak kurang memahami ketika dikatakan dengan asuransi swasta tidak perlu ada koordinasi. Saya tidak tahu tadi ada yang dijelaskan oleh Ibu tadi apa badan apa pembiayaan apa tadi yang harusnya dibawa Pak Sekjen, tapi Pak Sekjen nggak hadir. Karena apa? Banyak perusahaan swasta selain dia diikutkan dibayarkan BPJS-nya, pasti kan ikut asuransi swasta yang lain. Kok malah bisa nggak ada koordinasi? Itu kan keliru. Karena apa? Banyak karyawan swasta dipotong untuk BPJS Kesehatan, tetapi ketika mereka sakit, mereka nggak pakai kok BPJS Kesehatan, cuma bayar doang. Mereka akan pakai justru yang swastanya punya asuransi itu. Sehingga selain itu ada juga obat inovatif atau treatment yang membutuhkan alat-alat advance tapi nggak di cover oleh BPJS. Nah, sebenarnya perlu koordinasi. Yang tidak di cover oleh BPJS, berikan kesempatan swasta untuk mengcover itu. Sehingga BPJS dengan swasta kerjasama. Yang kebutuhan dasar silahkan BPJS cover, yang tidak di cover biarkan swasta. Jadi masyarakat juga terlindungi. Jangan ketika dia tidak di cover, kan kasihan juga. Dan itu pasti biaya nanti masyarakat membayar asuransi swasta juga tidak mahal. Bagi kita yang penting negara harus hadir
pada kesehatan rakyat. Itu dia. Nah, sebenarnya itu kan bisa jadi ranah asuransi swasta membantu meningkatkan kualitas layanan terhadap pasien. Ini kan lucu. Kita semua mewajibkan, pokoknya semua masyarakat harus bayar. Bayar itu BPJS. Tapi kalau BPJS nggak mengcover semua, kalau rakyatnya butuh, suruh kemana? Ini kan perlu kerjasama, kita selesaikan masalah itu. Nah, jadi harus ada kerjasama. Dan yang ketiga adalah ini yang paling penting juga. Kemenkes dan teman-teman semua, kita perlu akui bersama. Beberapa waktu terakhir ini, Kemenkes dan kita semua menghabiskan banyak resources untuk mengurus vaksinasi COVID. Walaupun kita akui bahwa vaksinasi COVID ini penting dalam rangka menekan kasus COVID. Akan tetapi kita juga harus sadar bahwa kita memiliki banyak sekali program prioritas nasional yang harus kita perhatikan juga, bukan hanya COVID. Termasuk bagaimana kita memastikan program JKN ini berjalan dengan baik. Karena rakyat kecil, ketika mereka sakit COVID, kita sudah punya program, kita sudah atur, vaksinnya sudah kita atur juga. Begitu juga ketika dia sakit. Yang tidak sakit COVID lalu bagaimana? Kalau JKN-nya juga kita tidak atur, prasarana-sarananya nggak kita atur. Padahal akan kita bagi dua, JKN dan non-JKN. Nah, oleh karenanya, supaya kita memperhatikan program JKN ini berjalan dengan baik, tentunya ke depannya, kalau memang kita akan mengubah konsep pelayanan JKN ini jadi perawatan kelas standar, dan kita akan mendefinisi ulang lah kebutuhan dasar kesehatan, yang akan jadi pertanyaan adalah bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan kita dalam implementasinya. Pertanyaan adalah berapa total vaskes baik puskesmas maupun rumah sakit yang sudah memenuhi standar pelayanan minimum SPMP. Kemudian bagaimana penyusunan PNPK, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, yang menjadi acuan bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan pada pasien. Kemudian lagi, bagaimana pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan, baik di FKTP maupun di FKRTL. Mohon penjelasan. Artinya, kalau tidak bisa diselesaikan atau dijawab hari ini secara tuntas, inilah yang mungkin nanti melalui Ibu Pimpinan dan teman-teman, kita perlu mengagendakan rapat khusus dengan Kementerian Kesehatan yang memang sudah lama tidak kita adakan ya, untuk menjawab ini. Bahwa kita perlu waktu khusus bagaimana nih mengenai ini semua. Mungkin itu, dan yang terakhir adalah mengenai kita ingin untuk P2JK, proses desain baru areh paket manfaat kesehatan bagi peserta JKN, kami mendesak tidak ada pengurangan manfaat bagi peserta. Kalau bisa malah ditingkatkan, mengingat sudah adanya kenaikan iuran JKN. Dan yang terakhir, untuk klaim bayi baru lahir, kami mendengar bahwa masih permasalahan ini. Salah satu kesimpulan Raker dan RDP tanggal 17 Maret lalu sudah sangat jelas. Permenkes nomor 76 tahun 2016 tentang pedoman inasi bijis dan pelaksanaan JKN memuat kriteria penjaminan klaim bayi baru lahir. Itu harus dengan tindakan harus direvisi. Deadline-nya adalah bulan Juli, permasalahan ini harus selesai. Sehingga pending claim dari data Asosiasi Rumah Sakit berjumlah 2,9 T bisa diselesaikan BPJS Kesehatan. Bagaimana proses revisi Permenkes ini? Kami minta jawaban karena banyak yang belum dibayarkan. Mumpung hari ini BPJS ada, kami menanyakan kesimpulan rapat kami itu sudah bagaimana hasilnya. Itu saja Ibu Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kenapa saya izin ke belakangnya tadi nunggu Bu Dewi. Karena saya ke Bu Dewi sangat detail. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya sebelah kanan Pak Yaya Zaini. Persiapan sebelah kiri Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, para anggota yang hadir fisik maupun virtual, para mitra, mulai dari Ketua DJSN, Pak Dirut, Pak Dewas, Pak Dirjen, dan Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir batin. Saya kira isu tentang kebocoran data ini sangat seksi tapi juga sangat memprihatinkan. Tadi Bu Dewi sudah banyak membahas, walaupun klaim-klaimnya itu masih patut diduga, Pak, patut diduga kebenarannya. Sebab misalnya mengklaim 279 juta yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Padahal data BPJS Kesehatan itu cuma 222 juta. Saya kira ini overclaim, saya kira. Ya kan? Yang kedua, data yang ditawarkan gratis itu kan 1 juta. Dan sampai sekarang apakah data ini sudah ada yang melakukan digital forensik, Pak? Apakah memang benar data ini punya kesamaan dengan data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan? Sementara hasil investigasi yang dilakukan oleh Kominfo itu cuma 1.002 data yang dianggap bocor. Jadi menurut saya ini masih simpang siur. Karena itu maka kami minta supaya ada akselerasi dari Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan digital forensik agar supaya masyarakat diberikan informasi yang transparan dan benar adanya. Jika memang itu ada kebocoran, sampaikan secara apa adanya. Jika tidak ada kebocoran, sampaikan apa adanya. Karena data ini saya kira menyangkut keamanan nasional. Saya setuju dengan Pak Yuri tadi. Di situ ada data tentang PNS, ada data tentang TNI Polri, ada data tentang masyarakat yang mengikuti menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dan saya kira ini kaitannya adalah menyangkut keamanan nasional. Oleh karena itu ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, ya kan? Dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait, baik yang terkait dengan masalah hukum maupun yang terkait dengan IT atau teknologinya. Sementara yang saya ketahui, selain tadi disampaikan oleh Prof. Gufron, ada 5 layer, BPJS Kesehatan ini juga punya good governance, ya, yang saya kira di bidang IT ada ISO 27001. Yang ini diyakini bisa menjadi pengaman dari IT yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Yang kedua, juga ada kerjasama dengan BPSSN. Nah, sejauh mana rambu-rambu ini bisa menjadi koridor terhadap peretasan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan akun coach yang sekarang heboh di dunia maya. Yang ketiga, saya kira ini perlu dilakukan langkah, Pak. Ini terkait dengan pencitraan, saya kira. Karena implikasinya terhadap reputasi, Pak. Benar atau tidak nanti hasil investigasinya, karena ini sudah menyangkut kebocoran, maka tentu akan memberikan implikasi terhadap citra BPJS Kesehatan di masyarakat. Jangan sampai ya kan isu ini nanti bergelinding membuat masyarakat tidak percaya sebagai peserta, apalagi jika ada nanti penambahan peserta. Saya kira ini usul saya terkait dengan masalah kebocoran data. Yang kedua, terkait dengan pelayanan. BPJS Kesehatan ini mempunyai mitra 2.400 rumah sakit dan 23.000 pasienkes. Nah, bagaimana cara mengawasi kualitas pelayanannya? Apakah ada sistem atau aplikasi yang memonitor, memantau layanan yang dilakukan oleh mitra ini? Jangan sampai nanti ada pelayanan yang dilebihkan atau ada pelayanan yang direndahkan. Kenapa kami tanyakan ini? Sebab ada temuan dari KPK tahun 2019
pembayaran perawatan yang tidak perlu, unnecessary treatment terhadap pasien yang menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih 10 triliun. Ini temuan KPK tahun 2019. Yang kedua, ada pembayaran untuk kelas yang lebih tinggi dari yang seharusnya dengan kerugian 6 triliun. Ini kan diakibatkan dari pengawasan yang tidak valid, saya kira. Artinya ada rumah sakit atau pasienkes yang nakal yang melakukan treatment melebihi dari yang seharusnya, sehingga terjadi kerugian yang diperkirakan oleh KPK sebesar 16 triliun. Nah, menurut saya ini perlu diberikan penjelasan apakah pengawasan terhadap mitra ini sudah dilakukan sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi kerugian-kerugian yang lainnya. Yang ketiga, bagian yang ketiga, sekarang ini kan kondisi pandemi. Tentu banyak kalangan dari pengusaha yang PPU terdampak dari pembayaran, saya kira. Demikian juga yang dari BPPU. Nah, kami ingin menanyakan sejauh mana tunggakan yang diakibatkan oleh peserta PPU dan BPPU ini akibat dari pandemi, dan berapa persen, dan apakah ada dampaknya terhadap pelayanan. Bagian yang terakhir, saya setuju dengan Prof. Kadir tadi untuk melakukan revitalisasi terhadap puskesmas. Namanya saja puskesmas, saya setuju itu, Pak. Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat. Beda dengan rumah sakit, filosofinya kan berbeda. Kalau rumah sakit memang untuk mengobati, tapi kalau puskesmas itu adalah untuk orang yang sehat. Karena itu maka kalau bebannya kepada kuratif, saya kira salah. Karena itu maka harus dirubah, preventif, promotifnya harus dikedepankan. Ini ada datanya, Pak, ya kan? Pada tahun 2019, dana kapitasi yang mengendap dari rekening Pemda sekurang lebih 2,4 triliun dari 14,4 triliun. Ini akibat dari beban yang terlalu berat sehingga pelayanannya tidak terjadi sebagaimana mestinya. Yang dirugikan adalah masyarakat karena bebannya terlalu berat sehingga dana yang seharusnya digulirkan untuk masyarakat tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini pimpinan 4 hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mendapatkan penjelasan dari mitra. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya. Selanjutnya Pak Edi, persiapan Pak Ketut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota yang saya hormati, Ketua DJSN, Dewan Pengawas, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dirjen, Kepala Pusat yang saya hormati. Pertama, Pak Direktur BPJS ini sesungguhnya sudah melakukan upaya-upaya cepat. Saya harus mengapresiasi, Prof. 20 Mei, 21 Mei, 22 Mei, 23 Mei, 24 Mei. Ini upaya cepat, Prof. Untuk mencoba menyelesaikan persoalan kebocoran data ini. Tapi rasanya memang belum cukup, Prof. Karena memang ini persoalan yang sangat sensitif. Dan menurut saya harus ada kejujuran dengan publik. Prof. Gufron dulu mengajarkan saya kalau ada dugaan ya harus dibuktikan. Kalau ada hipotesis ya harus diteliti. Maka tugas Prof. Gufron sekarang dalam hari-hari ke depan ini harus menyampaikan kepada publik apa hasilnya yang telah dilakukan. Karena ini menyangkut data penting. Sementara DPR RI belum selesai dengan RUU perlindungan data pribadi. Kalau sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, kita bisa mengusut sampai ranah hukumnya, tapi karena ini belum selesai, maka ada persoalan di sini. Maka saya berharap ini tanggung jawab moral kita, dan harus selesai sampai tuntas untuk kepercayaan publik terhadap BPJS yang memang
banyak hal yang akhir-akhir ini kan kita terus disorot. Jangan sampai nanti dengan kepemimpinan yang baru citranya masih seputar kepercayaan publik. Yang kedua, saya setuju dengan Bu Dewi Asmara tadi, memang kan aplikasinya banyak sekali ya, ada 20 aplikasi ya. Apakah tidak bisa disederhanakan? Karena dengan banyaknya aplikasi ini memungkinkan celah terjadi masuknya untuk mengambil data. Nah, kalau bisa disimpelkan mungkin beberapa aplikasi itu bisa menjadi solusi, karena kalau saya melihat certified sistemnya kan sudah terjaga. Jadi celahnya ada di mana ini? Kok bisa data itu diambil? Lalu yang ketiga, apakah ada keterlibatan orang dalam? Ini penting karena ya orang itu kan kalau setan masuk bisa mencuri data, menjual data. Dan ini harus clear, jangan sampai nanti kita berupaya menutupi tapi sebetulnya ada orang dalam juga yang bermain. Ini perlu diklarifikasi dan perlu diklirkan. Yang keempat, apakah dana untuk membangun sistem IT BPJS itu cukup? Karena ini tugas kita, nanti tahu-tahu dananya kecil, kita nggak bisa mengamankan sistem. Bayangkan aja kalau sistem perbankan yang bisa ditembus, uang kita bisa lari semua ini hanya persoalan data saja. Oleh karena itu, 4 hal tadi sebagai masukan saya untuk mengatasi persoalan ini. Tapi harus clear, jangan sampai kasus ini menurunkan kepercayaan publik terhadap BPJS. Yang kedua, ya memang kan di JSN ini 100%, baru mencapai 82,62%. Ibarat kuliah belum kumlot, Prof. Jadi tugas Prof. Gufron ini harus menaikkan 82% cakupan kepesertaan JKN ini menjadi 100%. 82% pun 59,4% itu PBI. Kalau PBI sih automatically data tinggal ngambil. Tapi PBPU-nya kan berapa ini, hanya sekitar 13,8%. Nah, kerja kerasnya justru meyakinkan PBPU ini. Nah, ini saya kira merupakan agenda penting dan prestasi manajemen yang sekarang adalah pada peningkatan cakupan kepesertaan JKN. Ini harus menjadi target utama di dalam manajemen yang baru ini. Yang ketiga, waduh, Prof. Abdul Qadir kemana tadi? 171 kecamatan yang tidak punya puskesmas dan 7 kabupaten kota yang tidak punya rumah sakit, ini sumber ketidakadilan. Karena ketersediaan layanan kesehatan yang cukup itu menjadikan distribusi layanan kesehatan itu merata, lalu menjadi adil, karena data yang ada, klaim BPJS itu kan banyak terjadi pada Jawa, Jawa, Sumatera. Sementara daerah-daerah yang jauh seperti ini, dia membayar BPJS, IUR, meskipun dia anggota PBI, tapi kan PBI itu diberikan negara kepada orangnya. Ketika dia sakit, dia tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena tidak ada puskesmas dan rumah sakit. Itulah yang menimbulkan ketidakadilan sosial. Sila kelima jadi terganggu. Pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan puskesmas dan rumah sakit yang merata, sehingga kebutuhan kesehatan dasarnya itu terpenuhi.
Kalau dia sakit di hari dia menjadi anggota BPJS, dia bisa menggunakan manfaat menjadi anggota. Tapi kalau 171 kecamatan dan 7 kabupaten ini tidak segera dipenuhi, kan dosa kita, menjadi tidak adil. Oleh karena itu saran saya, Kemenkes di dalam memberikan DAK diprioritaskan pada 171 kecamatan dan 7 kabupaten kota itu tanpa peduli siapa dia. Wes rasa tidak usah dilihat. Yang penting ini harus terpenuhi untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kita sedekat-dekatnya dengan masyarakat. Yang seterusnya, ya, saya setuju tadi puskesmas seperti yang disampaikan oleh Pak Yahya tadi. Paradigma puskesmas itu kan kuratif. Sudah sejak zaman Pak Terawan dulu kita sampaikan, puskesmas ini harus lebih banyak pada upaya kesehatan masyarakat. UKP-nya, kan juga ada klinik Pratama kan. Dulu pernah ada keluhan klinik Pratama itu jumlah kapitasinya kecil, sehingga banyak klinik Pratama yang bangkrut, tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, karena saingan dengan puskesmas. Mbok ya bagi-bagi, puskesmasnya itu lebih prioritas pada UKM, kalau di situ sudah ada kliniknya lebih diarahkan pada UKP, sehingga puskesmas itu bisa menjadi fitrah untuk bagaimana upaya promotif preventif mengajarkan hidup sehat kepada masyarakat. Ini yang lebih penting, karena seberapapun dana, kalau sistem JKN kita masih terpaku pada upaya kuratif, APBN kita nggak cukup, BPJS selalu defisit. Ini hulu soalnya. Jadi jangan kita bermain pada hilir terus, tapi hulu tidak pernah kita prioritaskan. Kita harus menyadari bahwa semenjak JKN kita launching, malah justru dana besar kita lari pada hilir upaya kuratif, lupa pada upaya promotif dan preventif. Kita harus menyadari dulu pada Orde Baru seberapa getol dulu bagaimana pemberdayaan puskesmas itu, sehingga posisi kader kesehatan, posyandu, pemberdayaan masyarakat untuk mereka bisa mengenali masyarakatnya, mengenali masalah kesehatannya sendiri, itu dulu diupayakan dengan baik sekali. Tapi justru dengan adanya JKN ini, malah justru dana kita habis untuk upaya kuratif, lupa pada aspek hulu. Ini transformasi yang harus saya sampaikan, karena ini menyangkut paradigma sehat, yang harus ada upaya perubahan di dalam sistem kesehatan nasional kita. Yang seterusnya, pada slide Prof. Abdul Qadir yang halaman berapa? 4. Lalu di situ ada klinik Pratama, puskesmas, UKM, UKP, dokter mandiri, lalu ada Sesrut. Pertanyaan saya, pasti ada puskesmas, rumah sakit tipe D, tipe C, lalu rumah sakit rujukannya tipe B, tipe A. Di satu wilayah apakah sudah betul-betul dipetakan posisi rumah sakit dengan kelasnya ini? Karena jangan sampai menumpuk, nanti pasien menumpuk di yang tipe D atau yang tipe C, sementara yang tipe B kosong, yang tipe A apalagi. Ini perlu dipetakan betul, sehingga untuk pendirian rumah sakit baru atau pembukaan rumah sakit baru itu ada petanya menyangkut sistem ini. Yang terakhir, hospital without wall. Ya, kita kan diajarkan di pandemi COVID ini, bagaimana rakyat kita itu takut masuk rumah sakit. Lalu efeknya adalah yang dulu BPJS rugi, sekarang menjadi surplus. Barangkali surplusnya karena pasiennya takut ke rumah sakit, sehingga klaimnya rendah.
Oleh karena itu, ya harus ada percepatan bagaimana telemedicine ini menjadi satu sistem layanan terobosan yang ke depan menjadi hal yang bukan ya suatu keniscayaan. Karena di banyak negara maju telemedicine berkembang. Halodoc sudah begitu berkembang, tapi kita nggak bikin regulasinya, kan salah kita. Layanannya ada, tetapi regulasinya tidak ada. Sementara pembahasan regulasi tentang telemedicine sudah berapa bulan yang lalu, itu kita beri masukan, sampai sekarang belum juga. Yep. Padahal saya sering kalau di Semarang itu, telemedicine juga dengan rumah sakit yang selama ini menjadi rujukan. Nanti kalau salah malah kena semua, dokternya salah, rumah sakitnya salah, malah berurusan dengan hukum. Maka saran saya Prof, segera diselesaikan persoalan telemedicine ini yang pada akhirnya rakyat yang sudah menjaminkan kesehatannya itu memperoleh value, manfaat yang lebih besar ketika dia menjadi anggota BPJS. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode saya ternyata nggak mempan ke Pak Edi, dari tadi tak lihatin kok nggak ngelihat gitu loh. Sengaja nggak lihat. Silakan Pak Ketut, persiapan Pak Anas Tahir. Daftar ya Ibu Ketua. Bu Ketua, daftar ya. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 9 dan anggota Komisi 9, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Kemudian para undangan yang saya hormati. Tadi sudah banyak disampaikan oleh pendahulu tentang hal-hal yang menyangkut rapat kita kali ini. Kami hanya mungkin perlu ada jawaban yang lebih tegas dan lebih jelas. Karena kita ketahui BPJS Kesehatan ini baru kita masuk di Komisi 9 ini udah masalahnya ruwet banget, sampai kita waktu itu mengadakan rapat dengan Menko ketika kenaikan BPJS. Kemudian sekarang lagi ada permasalahan kebocoran. Nah, tentu ini harus diantisipasi dengan baik. Apalagi sekarang direksinya baru, dewasnya baru. Mudah-mudahan ya tidak karena baru ini akhirnya dikasih PR yang baru-baru jadi masalah kan begitu. Kemudian yang perlu kami penegasan ingin kejawaban ini adalah kami ingin mengetahui akibat kebocoran ini apakah data atau sistem manajemennya itu apakah sudah dicukup bagus atau tidak. Itu saja mungkin nanti biar dijawab. Yang kedua, ketika ada kebocoran ini kan tadi sudah disampaikan oleh Dewas dan publik juga sudah merasa resah juga karena ini menyangkut masalah keamanan negara, data pribadi, kemudian hal-hal yang lain yang menyangkut. Mungkin saya nanti akan merubah juga, sarannya harus merubah kata sandi juga kan begitu. Nah, ini kan akan banyak nanti hal-hal yang dipengaruhi. Nah, ketika ada kebocoran ini siapa yang bertanggung jawab? Itu saja yang mungkin kami bilang, apakah direksinya, dewasnya, atau lembaganya? Nah, karena ini harus dijelaskan kepada publik. Mungkin kalau di luar negeri BPJS ini sudah dituntut karena ini kan menyangkut data pribadi. Karena bocor data pribadi itu, ini kan bukan kesalahan daripada personal individu. Ini adalah kan kesalahan daripada proses yang ada di internal. Kalau memang benar nanti dalam proses penyidikan itu bocornya itu ada di BPJS, sehingga nanti ini siapa yang bertanggung jawab pasti itu akan ditanyakan oleh publik. Nah, itu kepada untuk masalah kebocoran data. Kemudian yang kedua tadi mengenai masalah pelayanan ini, ya kami terkejut juga ada 171 yang
itu puskesmas. Ini puskesmas itu yang preventif. Gimana perawatannya? Nah, gimana? Karena puskesmas ini selama ini kan preventif dia iya juga, tapi pengobatan juga dia. Karena masalah ini mereka kalau di Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya, termasuk daerah kami, daerah yang tertinggal pun itu masih puskesmas. Nah, yang melayani. Nah, ketika tidak ada nanti 171 ini, seperti katakan Pak Edi ini, rasa keadilan di mana? Karena mereka ini di daerah-daerah yang UHC-nya sudah mendekati, itu walaupun mereka itu selama ini tidak membayar, tapi seperti tadi dibayarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, kan seperti itu. Maka dari itu, ya ini kami ingin ketahui kapan target ini bisa diselesaikan. Apakah tahun 2022 nantinya, tahun berapa kan begitu? Nah, karena ini adalah suatu proses keadilan yang juga negara NKRI kan seperti itu. Jangan sampai nanti ya selama ini terjadi keluhan kami daerah-daerah terpencil, daerah Indonesia Timur, ini rata-rata Indonesia Timur yang banyak. Itu merasa di nomor 2-kan. Nah, kemudian yang terakhir tadi udah banyak sebenarnya sudah disampaikan. Ini kan nantinya ada standar tentang pelayanan itu rencana di kelas 2. Nah, kami ingin tahu persiapannya itu. Mungkin dari Kepala Pusat Pembiayaan ini nanti menyampaikan, ya, apakah ini kapan rencana ini bisa dilaksanakan? Nah, apakah ini nanti efektif atau tidak? Karena sebenarnya di Undang-Undang tentang BPJS itu kan adalah subsidi. Ini adalah sistemnya kan gotong royong. Bagaimana yang mampu itu mensubsidi kepada yang tidak mampu. Tapi kalau sudah nanti standarnya pelayanan nanti rencananya di kelas 2, bagaimana nanti ini sistem gotong royong nanti yang dilaksanakan sesuai dengan rohnya daripada pelayanan BPJS secara nasional itu. Nah, kalau sebenarnya tadi kami bincang-bincang sangat sederhana sekali, ini kan anggaran untuk PBI aja ya, penambahan itu untuk BPJS itu, kalau itu di daerah itu provinsi masing-masing dikasih 1 triliun, mungkin akan pemerintah pusat ini akan dipuja-puja kan begitu. Karena kami pengalaman juga dulu ketika kami membuat yang namanya jaminan kesehatan daerah, itu anggarannya tidak lebih daripada 100 miliar, itu sangat bagus sekali, sehingga ini menjadi PR yang cukup harus diperbaiki, jangan sampai nanti dibanding-bandingkan terus. Malahan di beberapa salah satu kabupaten yang kami miliki, kekurangan daripada tidak dilayani atau tidak ditanggung oleh BPJS itu dilayani oleh pemerintah daerah. Tapi terbentur karena regulasi aturan, waktu itu kita kan dengan Komisi 9 ke Kabupaten Bandung kan begitu. Nah, itu akhirnya mereka itu anggaran mereka tidak bisa cair. Nah, tentunya ini yang harus pemerintah daerah pinginnya agar ingin mensejahterakan minimal kebutuhan dasar dari masyarakat bidang kesehatan itu harus terlayani dengan baik. Tetapi di lain pihak secara regulasi tidak bisa. Nah, tentu ini harus diperhatikan bagaimana nanti perbaikan daripada BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan, biar apa yang menjadi kebutuhan dasar ini dapat dipenuhi. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Ketut. Selanjutnya Pak Anas Tahir, persiapan Bu Intan Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat dan seluruh para mitra yang saya hormati, hanya ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan, tapi dua-duanya sudah secara sempurna disampaikan dan diwakili oleh Bu Dewi Asmara, bahkan ditambahi oleh teman-teman yang lain. Yang pertama soal 171 titik kecamatan yang sampai hari ini belum mendapatkan fasilitas puskesmas. Ini tidak saja mengagetkan tapi juga sangat memprihatinkan. Karenanya harapan terbesar kami adalah bagaimana pemerintah menjadikan ini sebagai program prioritas, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa bangun di 171 titik itu. Sebab tentu saja kalau kita lihat dari sudut anggaran,
untuk membangun 117 titik puskesmas itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan APBN kita selama 1 tahun. Yang kedua, soal kebocoran data. Ini juga sudah bolak-balik tadi ditimpali oleh beberapa penanya. Karena saya tidak perlu improvisasi kecuali sekedar menegaskan bahwa persoalan data ini bukan sekedar data pribadi, tapi juga menyangkut sistem ketahanan nasional. Bab ketahanan nasional bukan sekedar urusan perang, tapi juga urusan data pribadi, dan bisa jadi itu data kita. Karena saya sebenarnya juga memberikan apresiasi bahwa BPJS telah melakukan koordinasi dengan banyak lembaga yang terkait. Cuma harapan saya bagaimana koordinasi ini dilakukan percepatan dan dalam waktu dekat diumumkan kepada publik. Sebab sekarang publik sedang menunggu-nunggu apa yang sesungguhnya terjadi. Menduga-duga yang tidak-tidak. Sebab dari data yang masuk bisa saja dikelola untuk kebutuhan yang bukan-bukan. Yang terakhir, kalau saya lihat dari isu kebocoran data peserta, ada tulisan diwarnai kuning, dukungan DPR RI sangat krusial guna membantu meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada BPJS Kesehatan terkait pengelolaan data peserta. Saya ingin tanyakan itu dukungan DPR RI macam apa ini yang diperlukan, Pak? Bentuknya seperti apa? Sekedar dukungan politik, dukungan anggaran, kita ingin tahu. Bab ini ditulis secara khusus dengan huruf khusus dan warna khusus. Jadi pada posisi mana teman-teman anggota Komisi 10 itu harus memberikan dukungan strategis pada penguatan BPJS. Komisi 9 Pak, bukan Komisi 10. Komisi 9. Yang paling akhir ini sekedar saya tidak. 2 tahun loh. Karena di depannya Mbak Nihayah saya cepat lupa. Yang terakhir, saya cuma tidak paham aja ini Pak. Ada usulan perubahan manfaat JKN dan manfaat saat ini dijejer dengan usulan perubahan. Kalau saya lihat manfaat saat ini, manfaat tidak dijamin itu 100% sudah berjalan. Tapi pada usulan perubahan itu justru ada manfaat tidak dijamin, ada tambahan yang diwarnai kuning ini. Ini sebenarnya negatif apa positif? Ini tambah bagus apa tambah buruk? Saya nggak paham ini. Lawang manfaat tidak dijamin, kok sekarang malah muncul pada usulan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas Tahir. Selanjutnya Bu Intan Fauzi dan persiapan Pak Rahmat Handoyo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 9, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan, Ketua BPJS Direktur BPJS Kesehatan, Pak Dirjen Yankes dan Ibu KDK atau apalah itu dari Kesekjenan Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Yang pertama saya mau menanyakan mengenai agenda peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka pemerataan akses peserta JKN kepada baik di DJSN, Dewas, dan BPJS Kesehatan. Kita tahu dulu ada program COB, di sini juga sempat disinggung, Combination of Benefit, asuransi kesehatan sebagai penanggung pertama, kemudian jika ada ekses, maka itu akan biaya ekses oleh BPJS Kesehatan. Ini dalam rangka para pekerja yang mereka diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, tapi seperti biasanya yang sudah tadi disinggung oleh teman-teman, karena memang benefit dari BPJS Kesehatan itu belum terasa betul, apalagi kalau kita bicara UMP DKI yang sudah mendekati 5 juta, sehingga sebetulnya kelasnya kalau di BPJS Kesehatan itu sudah kelas 1. Dan biasanya kemudian mereka sudah mengikuti asuransi kesehatan swasta.
Nah, sejak per Desember 20 Desember program COB tersebut berakhir, dan per Januari 2021 tidak ada lagi COB dengan swasta ini, diganti dengan program HCP. Sementara dari berbagai paparan bahwa akan ada misalnya penambahan layanan telemedicine, berarti ada anggaran lagi yang keluar untuk itu. Kemudian penambahan layanan screening atau deteksi dini untuk 8 penyakit katastropik. Nah, berarti kan sebetulnya arahnya adalah kepada kuratif, promotif, preventif. Nah, tapi program COB tadi diganti dengan HCP yang langsung penggantian kelas kamar. Saya berpendapat ini tidak sejalan, apalagi kalau kita bicara kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu kan banyak ditentang oleh masyarakat. Tapi dengan dasar tujuan pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan meningkatkan benefit. Nah, benefitnya belum terasa, sementara sudah ada program-program yang dihilangkan. Antara lain adalah program COB ini. Jadi saya minta program COB ini ditinjau ulang kembali, tidak dihilangkan, karena tadi berbagai program yang ada malah ditambahkan, dan saya belum yakin itu ada. Karena apa? Misalnya penyakit-penyakit yang 8 katastrofik. Saya ingat betul dulu raker dengan Kementerian Kesehatan justru itu membebani. Nah, apakah kemudian screening tapi kemudian pada saat treatment orang harus melakukan operasi itu malah tidak diganti, karena tidak semua, misalnya penyakit jantung, tidak semua penyakit jantung itu hanya bisa dengan obat-obatan, ya kalau memang perlu operasi ya operasi gitu. Jadi itu harus diperjelas, jangan kelihatannya dalam paparan semua itu bagus, ada penambahan benefit, tapi lupa disampaikan bahwa sebetulnya ada pengurangan benefit yang justru signifikan. Itu. Kemudian saya nggak enak juga kalau nggak menyebut ya Bu. Apa sih Bu tadi nama itunya badannya? Kepala Pusat Pembiayaan. Oke, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Dalam rangka jaminan kesehatan. Ya. Di situ disebut akan ada implementasi kebijakan baru. Manfaat JKN berbasis KDK dan KRI. Kapan ini akan diimplementasikan? Karena ini adalah janji-janji Kemenkes, kenaikan iuran dan sebagainya gitu. Dan ini yang ditunggu gitu. Apa sih yang mau berubah gitu dari pelayanan BPJS Kesehatan? Karena regulatornya ada di Kemenkes. Nah, kemudian Pak Dirjen Yankes, Prof, mengenai pemerataan akses kesehatan masyarakat dan terkait tujuan puskesmas. Halaman ini Prof 171 kecamatan yang belum memiliki puskesmas akan dipenuhi bertahap sampai dengan tahun 2024. Menurut saya data 171 ini tentu tidak berubah. Kita berharap secara nasional Indonesia ini semua pemerataan akses kesehatan masyarakat harus ada. Tapi saya mohon dalam rapat ini dapil saya Kota Depok dan Kota Bekasi. Tidak jauh, hanya 30 menit dari titik ini. Tapi yang terjadi adalah di Kelurahan Kota Bekasi yang notabene tadi adalah penyangga ibu kota, tidak ada puskesmas di 2 kelurahan. Yang pertama adalah Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Dari dulu puskesmasnya menumpang di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Untuk orang kota akses jalan memang mudah, tapi biaya tinggi sehingga mereka kesulitan untuk berobat ke puskesmas. Sementara saat ini Kelurahan Jati Cempaka puskesmas tersebut karena menumpang di Jatiwaringin, puskesmas Jatiwaringin sudah berubah menjadi rumah sakit umum kelas D. Jadi tidak ada lagi puskesmas. Nah, kemana mereka harus berobat dalam rangka tadi yang disampaikan, kuratif, promotif, preventif dan sebagainya. Apalagi kalau kemudian ada perubahan mekanisme di JKN ini. Jadi saya minta
Ini tentu perlu, tapi saya bukan hanya menitip, tapi saya mohon dengan sangat dimasukkan Kelurahan Jati Cempaka dan Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi untuk masuk di dalam akses masyarakat pelaksanaan kesehatan yang akan ditingkatkan dengan menambah jumlah puskesmas ditambah dari 171 kecamatan tersebut. Titip betul ya Prof? Karena ini tidak jauh, jadi bukan hanya yang jauh-jauh di sana di Indonesia Timur dan sebagainya, tapi di sini tidak ada puskesmas. Yang kedua, agenda keamanan data peserta BPJS Kesehatan. Kita tahu bahwa untuk mengakses BPJS Kesehatan ini adalah fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga. Ini penting karena data kartu keluarga itu sangat lengkap, siapa anaknya, siapa istrinya, pendidikan terakhir apa dan sebagainya. Ditambah menginput NIK di portal eDabu System, di mana di situ lengkap data KTP, nama, NIK, alamat dan sebagainya, ditambah lagi nomor handphone dan email. Jadi sebetulnya data peserta BPJS Kesehatan kita semua ini karena wajib itu sudah masuk semua di dalam data. Jadi kalau kemudian data ini bocor, ini betul-betul data nasional yang sangat membahayakan. Nah, di dalam paparan Pak Dirut halaman 4 dan 5 di situ disebutkan sistem keamanan IT-nya sudah saya lihat sangat berlapis, termasuk sudah mendapatkan ISO Secubit 5 ya Pak. Nah, belum. Oke, ISO 27001. Nah, untuk mendapatkan ISO ini tentu tidak mudah karena sistem semua administrasi, verifikasi dan sebagainya itu pasti diaudit kemudian diperbaiki. Nah, apakah selama ini BPJS Kesehatan menjalankan ISO 27001 tersebut? Kemudian setelah berlapis 3 ditambah lagi ada dukungan tim ahli keamanan dari BSSN, Badan Cyber dan sebagainya. Jadi seharusnya memang kebocoran itu relatif sangat kecil gitu. Nah, dari gambaran ini kalau tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa ini masih dalam pemeriksaan, tapi berarti data ini kan sudah bocor, apapun namanya itu. Belum tentu bocor. Oke, baik, kita tunggu hasilnya. Nah, kembali ke paparan Pak Dirut. Langkah yang dilakukan. Kalau memang ini confirm bocor, kita bicara sesuai aturan. Bahwa PP 71 2019, kemudian juga peraturan Menkominfo 20 2016, BPJS Kesehatan harus wajib melakukan penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada data-data pribadi tersebut. Jadi artinya kita tahu siapa saja ini data yang bocor gitu. Itu harus diperjelas karena memang itu tertuang dari peraturan kita. Nah, masih dengan data bocor tersebut, ini Pak Dirut menyampaikan mitigasi pengamanan. Ada 6 poin. Yang terakhir adalah fingerprint dan face recognition. Apakah ini artinya apa yang dimaksud menyusun langkah-langkah mitigasi? Apakah ini memang sudah dalam program kerjanya BPJS Kesehatan atau karena sekarang sedang diinvestigasi data bocor baru ini masuk? Tentu kami ingin tahu karena apapun, apakah itu nanti semoga memang tidak bocor data itu, tapi sangat perlu karena berarti sudah muncul, itu kita harus antisipasi. Langkah mitigasi ini adalah bagian dari antisipasi kalau memang data tersebut hasil investigasi tidak bocor. Nah, tentu kami ingin diperjelas, di breakdown karena Pak Dirut sudah berani menyampaikan di poin 6 menyusun langkah-langkah ini, berarti sudah ada program
ke arah sana. Itu dari saya, semoga karena saya konkret, satu saya bicara COB, tolong jangan dihilangkan karena itu sangat bermanfaat dan peserta iuran disitulah mereka mau bergabung. Kemudian yang kedua, puskesmas di Kota Bekasi, Prof, ya, karena mereka sulit, dan kalau semua lari ke Fatmawati, ke RCM dan sebagainya, walaupun rujukan nasional dan sebagainya, akan juga repot Vaskes yang ada di DKI ini. Yang ketiga, kebocoran data. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Selanjutnya Pak Rahmat Handoyo, persiapan Bu Neti. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Rahmat Handoyo, Dapil Boyolali, Solo, Solo Raya. Masih dalam suasana Syawal ya, Pak Dirut, Pak Kepala Pengawas, DJSN, Pak Dirjen, dan seluruh jajarannya, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Ibu Bapak, Pak Dirut, saya teringat membaca berita beberapa waktu lalu, Amerika kebobolan dana COVID-19, bansos COVID-19, Amerika loh itu, triliun itu. Sekali lagi, Amerika kebobolan data. Sopo sing bobol? Lah wong Indonesia ya. FBI datang ke kita. Luar biasa kita, tarik petik ya. Ya. Jadi kalau soal data, seaman-amanan apapun memang resiko pasti ada kelemahan. FBI barusan semalam saya sampai menonton khusus film yang kaitan dengan soal data itu. Di Gedung Putih pun jebol, akhirnya meledak, itu namanya Gedung Putih di film loh ya. Jadi saya kira menjadi keprihatinan bersama, dan saya apresiasi betul koordinasi, kolaborasi pengawas, DJSN, Dirut, dan jajarannya saya kira untuk menyikapi isu kekinian. Cuman saya jadi heran, ini kan kenapa kok isu ini jadi begitu, sudah rakyat berharap betul kepada manajemen pengawas, direksi yang baru, parlemen pun juga penuh berharap, ekspektasinya bisa diharapkan dipenuhi oleh teman-teman direksi. Kok isunya mencuat baru sekarang gitu loh. Jadi pertanyaan saya pribadi berpikir, ini ada apa gitu loh. Kebetulan direksi yang terpilih semuanya baru, cuma satu yang Mas Budiarno kalau nggak salah ya. Jadi saya berpikir, apa sih ada isu begini gitu ya. Nah memang ini menjadi keprihatinan bersama, kemudian pasti masyarakat juga bertanya. Tadi Beli Ketut menyampaikan, ya dicari yang bertanggung jawab sopo gitu loh. Teman-teman sekalian dan Pak Dirut, saya percaya bahwa namanya teknologi informasi itu investasi tinggi. Biaya mahal. Sangat mahal, triliun. Makanya saya bertanya, opo mampu BPJS itu mandiri menginvestasikan ratusan miliar untuk sumber daya manusia, untuk membeli peralatan canggih untuk teknologi informasi. Saya percaya bahwa BPJS itu kumpulan orang-orang pinter, orang-orang hebat. Tapi kesehatan, ada dokter, ada profesor, ada perawat, ada bidan. Tetapi kalau teknologi informasi saya nggak yakin gitu. Makanya saya berpikir, apakah tadi Bu Dewi Aryani menyampaikan, apakah dikelola sendiri? Mohon maaf Ibu Esmara. Apakah dikelola sendiri ataukah cari mitra yang lain? Nah ini perlu kejelasan Prof. Siapa yang bertanggung jawab dalam ini, apakah dikerjain sendiri, meskipun saya juga nggak yakin itu akan dikelola oleh sendiri, pasti akan melibatkan orang lain atau vendor, itu hal yang biasa saya kira. Saya kira yang biasa. Apakah di perbankan juga butuh investasi yang gila itu, sampai BRI pun harus beli satelit sendiri itu, kemudian dibisniskan lagi. Tapi kalau BPJS kemarin bertahun-tahun itu berdarah-darah triliun pendarahan pembiayaan kita ini. Saya kira nggak yakin kalau dibiayai atau dikelola orang sendiri.
Makanya saya butuh kejelasan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengelola itu. Apakah pihak ketiga? Tadi kalau ada pihak ketiga, apakah itu servernya di kita? Wah, itu penting itu. Kami Pak Dirut pasti akan support penuh kepada teman-teman yang ada di Dirut, karena ini adalah masa bulan madu. Malam bulan madu, rakyat berharap penuh kepada teman-teman manajemen direksi BPJS. Saya pun juga begitu. Makanya ini perlu penjelasan siapa yang vendor. Kalau itu vendor Pak Ong, saya juga ngerti kok. Pihak ketiganya siapa? Meskipun saya bertanya-tanya ini, kok baru beredar sekarang? Sekali lagi kok baru sekarang itu loh, wingi-wingi ngopo gitu loh. Kalau masalah data keamanan dimanapun ada kelemahan gitu loh. Jadi perlu dibuka transparansi. Nah, langkah Pak Dirut dan jajaran manajemen sudah bagus saya kira. Kolaborasi adalah keamanan nasional Pak Dirut. Dengan Badan Cyber, Badan Sandi, dengan Barreskrim, urusannya memang pidana ini. Kalau di Amerika Pak, atau di film-film urusannya dor ini Pak. Tapi saya kira Bapak sudah sangat maju ya, memberikan satu penjelasan kepada publik. Yang penting kalau bagi saya, potensi dugaan hilang atau dicuri itu memang ya ada, mungkin ya, saya membaca. Yang penting bagi saya pelayanan ke rakyat clear, tidak ada masalah. Itu yang paling penting. Jadi rakyat itu tidak terganggu. Lah nanti kalau kita mendaftar bagaimana? Yakinkan kepada rakyat, yakinkan kepada kita bersama, meskipun ada potensi dicuri atau di hacker, namanya itu copet dimanapun, copet pasar pun, ya kecuali ini masalah copet orang pinter gitu loh. Data yang dicuri gitu loh. Nah itu berapa? Jadi istilahnya ya harus yakinkan, di samping nanti teman-teman juga akan disampaikan juga, harus menjawab bahwa nanti transparan itu pengaturan hukumnya. Kemudian yakin kepada parlemen akan rakyat kita semua bahwa pelayanan kesehatan tidak keluhan, tidak ada kendala, itu yang paling penting. Oke, clear. Jadi harus dibuka siapa yang bertanggung jawab. Kalau pihak ketiga pun kami juga memahami kok, duitnya ra ono kok mau ngapain gitu loh. Kita mau kita tingkatkan pelayanan, tingkatkan keamanan, harus investasi triliun itu gitu loh. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mensikapi, bagaimana harus gerak cepat, bagaimana untuk mitigasi. Saya support itu udah on the track. Nah berikutnya terkait dengan Pak Dirjen, kaitannya dengan PP 47 Pak Dirjen, kelas standar ya. Ini harus dipersiapkan dengan baik. Apakah kesiapan pelayanan standar rumah sakit itu apakah sama, bisa enggak gitu loh. Rumah sakit yang bagus kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu kan juga harus mempersiapkan, dan namanya kelas standar kan harus sama. Meskipun itu paling lambat 2003 ya. Tapi tentu akan kita report, kita akan lihat bersama bagaimana kesiapan semuanya. Kalau memang belum siap Pak, ya kita harus sampai siap. Jangan sampai kelas standar kok terjadi gap, diferensinya yang luar biasa. Rumah sakit A dengan kelas C nggak boleh ada yang boleh beda, sama ikatannya. Begitu standar semuanya. Terlepas kemudian diswastanisasi ketika ada yang pelayanan lebih baik, itu tidak di-cover BPJS. Tapi intinya setiap rumah sakit A, B, C, D atau pelayanan kesehatan kalau standar harus sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya kita harus ke monitor. Nah, untuk pengawas dan jajarannya saya kira appreciate Pak, sudah kolaborasi sudah bagus dengan teman-teman manajemen direksi. Jadi itu pimpinan yang dapat sampaikan, dibuka transparansi siapa yang pihak ketiga Pak kalau ada. Tapi saya yakin pasti pihak ketiga, kalau Bapak juga nggak punya duit kan investasi di situ. Makasih, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Neti, persiapan Pak Saleh Daulay lalu Bu Putih. Bu Putih dulu ya tadi yang datang. Ya, Bu Neti lalu Bu Putih. Maaf Pak Saleh. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, para mitra hadir di sini ada Dirjen Yankes, Ketua DJSN, Dewas, kemudian juga Pak Dirut beserta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Izinkanlah saya
meskipun sudah lebih dari 10 hari ya, mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ya. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang tadi sudah lebih dulu bertanya. Saya hanya ingin menambahkan saja beberapa hal untuk menguatkan apa yang menjadi komitmen Komisi 9 terkait tentang bagaimana kita terus melakukan kerja-kerja reformatif dalam bidang pembangunan kesehatan ya. Karena kita menyadari sepenuhnya kesehatan adalah hak dasar, hak fundamental yang memang harus disediakan dan diterima sebagai hak oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, yang pertama saya ingin menggarisbawahi apa yang kemudian disebutkan sebagai definisi kebutuhan dasar kesehatan (KDK). Ya. Di paparan Pak Dirjen tadi dengan Ibu Yani ya kalau salah tadi ya. Ya. Bahwa kebutuhan dasar kesehatan atau basic health needs merupakan pelayanan esensial untuk memelihara kesehatan dan menghilangkan gangguan kesehatan yang didasari pada pola epidemiologi dan faktor determinannya. Nah, merujuk pada situasi pandemi yang hari ini kita belum bisa memprediksi kapan akan selesai, termasuk Kepres nomor 12 tahun 2020 bahwa kita berada pada situasi bencana nasional yang disebabkan bencana non-alam ya, berbasis wabah kesehatan, ini tentu saja harus menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita bersama, ya, khususnya para penyusun kebijakan dan juga pemerintah yang memiliki sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran dan juga regulasi. Jadi kalau kita melihat betapa kompleksnya persoalan kita menangani pandemi dan yang menjadi satu hal yang sangat penting, vital ya dalam suksesnya kita menangani pandemi adalah perubahan perilaku. Ya. Beberapa kali dikatakan oleh mitra dalam rapat Komisi 9 ini, ternyata meskipun 100% masyarakat mengetahui informasi tentang pandemi, ya buktinya hanya 30% yang memiliki kepatuhan dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan ini. Jadi artinya kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar kesehatan, dalam situasi pandemi seperti ini harusnya kita juga melakukan sebuah peta jalan, roadmap yang memang responsif dan antisipatif terhadap situasi yang saya sebetulnya secara pribadi naudzubillah min dzalik ya pandemi ini akan berulang dan sebagainya, tapi kita memang dihadapkan pada situasi seperti ini. Oleh karena itu saya sepakat dengan teman-teman tadi, kalau kemudian dikatakan ada 171 kecamatan yang belum terbentuk, kemudian juga ada rumah sakit yang belum terbentuk, termasuk Pak Dirjen, saya mengingatkan dalam masa pandemi ini kita kehilangan begitu banyak tenaga kesehatan. Jadi artinya kalau kemudian kita akan melakukan sebuah kebijakan yang reformatif tentang kebutuhan dasar kesehatan, ya tentu kita tidak hanya bisa melepaskan diksi public health ya menjadi pekerjaan masyarakat, menjadi pekerjaan yang remeh-temeh dikerjakan oleh sebagian besar anggota masyarakat yang ada di PKK, di Posyandu dan sebagainya. Karena saya yakin yang namanya public health itu adalah seperti mata uang yang bersisian antara public health dengan public work. Public work menjadi ranah pemerintah untuk bisa memberikan akses dan kemudian memenuhi kebutuhan dan termasuk bisa mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi artinya ya nonsen kita akan bisa memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat kalau kemudian kita tidak memotret ya persoalan di titik hulu ya. Dan itu tidak hanya selesai dengan jargon-jargon germas ya. Nggak akan selesai kalau kemudian kita tidak menjadikan kebutuhan dasar kesehatan ini menjadi cross cutting issue dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan kementerian-kementerian dan lembaga yang lainnya seperti itu. Nah, saya ingin menggarisbawahi termasuk juga bagaimana caranya agar tadi yang dikatakan oleh Mas Edi Wuryanto yang kemudian ini sering kali disebutkan hospital without wall ya. Jadi artinya gimana caranya agar usaha kesehatan masyarakat ini memang memiliki daya magnet ya. Kenapa? Karena kita tidak hanya merekrut tenaga kesehatan yang bisa menyuluh ya dan tenaga kesehatan yang ala kadarnya, tapi kita juga bisa menempatkan dokter-dokter yang memiliki idealisme ya, ada di gatekeeper ya, di ujung tombak
di titik hulu bagaimana kita membangun kesehatan masyarakat ya pada titik yang paling dekat dengan masyarakat, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu Bu Yani, terus terang tadi saya sepakat dengan teman-teman, ini makna warnanya apa ya, sampai saya beri tanda tanya ini ya, warna ini apa sih gitu. Saya nggak tahu nih, kalau saya dengan keawaman saya nggak ngerti, terus terang saya nggak ngerti gitu ya. Oh iya, membaik atau memburuk, bertambah atau berkurang dan sebagainya, saya nggak ngerti terus terang ya. Jadi artinya pimpinan terus terang kalau kualitas rapat kita atau rapat-rapat kita ini seperti ini, kayaknya ujung-ujungnya nanti laporan laporan singkat rapat atau kesimpulan rapat. Tapi setelah itu juga nggak di follow up, nggak dijalankan, ya kita hanya menghabiskan waktu hanya untuk ya rapat-rapat rutin yang sebetulnya nggak, mohon maaf ya, tidak memberikan signifikansi atau efek yang relevan bagi masyarakat, seperti itu. Ya, ini menjadi otokritik kita bersama ya, karena bagaimanapun kita akan membangun ya engagement selama 5 tahun insya Allah, seperti itu. Jadi ini Pak Dirjen dengan Bu Yani, tolong saya ingin ini diperjelas begitu ya. Kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar kesehatan, ya bukan cuma sekedar ya menyampaikan paparan seperti tadi begitu. Kemudian yang kedua, Pak Husni, Ketua DJSN, ya saya ingin menegaskan saja, sepakat dengan tadi teman-teman juga sudah menyebutkan ya, bahwa ketika kita bicara tentang kelas rawat inap ya, kelas rawat inap JKN, saya tolong dikoreksi kalau saya salah ya, bahwa ada Perpres 64 tahun 2020 ya, tentang pasal 54A, peninjauan manfaat Jamkes sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. Dan dalam rapat-rapat kita waktu itu meminta ya, agar DJSN ini juga menyiapkan roadmap ya. Kenapa? Karena kita terbiasa melihat kebijakan yang kita buat itu selalu mepet gitu. Ya belajarlah kemarin ya, pelarangan ziarah kubur itu kan nggak disimulasi, nggak di-exercise ya. Akhirnya digeruduk oleh masyarakat protes, kok ziarah kubur dilarang tapi Ancol, Pangandaran penuhan begitu. Nah, saya juga nggak ingin ya pemerintah itu selalu kemudian dibully dalam tanda kutip oleh masyarakat lewat berbagai platform media seperti itu. Jadi saya ingin bahwa apapun yang tadi dipaparkan itu jauh-jauh hari disiapkan peta jalannya, siapa melakukan apa dan bagaimana kita membangun skema kolaborasinya. Ya, dan ini satu hal yang memang sangat tidak mudah dan sangat mahal ya, dalam situasi birokrasi yang patologis ya. Agak sulit untuk melakukan koordinasi, merasa itu adalah urusan orang lain dan sebagainya. Jadi Pak Husni, saya berharap banyak ya bahwa peta jalan ini dibuat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak ada hal-hal yang redundant dan bahkan tidak ada penumpang gelap ya dalam implementasi kelas rawat inap ini ya. Kenapa? Karena saya yakin yang punya modal besar akan dengan sangat mudah melakukan adjustment, penyesuaian. Tapi bagi fasilitas layanan kesehatan menengah ke bawah itu agak megap-megap, Pak, seperti itu ya. Jadi artinya ini tentu saja harus bisa mengedepankan ya, rasa keadilan ya bagi penerima manfaat maupun bagi penyelenggara layanan kesehatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada Pak Dirut, Pak Dirut, aduh saya terus terang prihatin Pak dengan dugaan adanya kebocoran ini ya, meskipun sekarang nampaknya bukan lagi dugaan ya, tapi saya yakin ini adalah batu uji Pak ya. Marilah kita melihat dari perspektif yang lain, bahwa sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan jajaran direksi juga dibantu oleh Dewan Pengawas, ini adalah batu uji bagi Bapak untuk membangun semangat korsa ya di tubuh BPJS Kesehatan ya.
Saya secara pribadi sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah Bapak ambil. Tapi tentu saja sebagaimana harapan teman-teman, karena memang ini adalah data pribadi yang dalam undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada setelah amandemen, ya, bahwa ada perlindungan dari informasi pribadi kita, termasuk juga tadi diingatkan oleh teman-teman bahwa ini akan berdampak besar, ya, kalau sekarang baru data pribadi. Bukan tidak mungkin nanti data kesehatan, data rekam medis kita, baik sipil maupun militer, ini akan berdampak pada ketahanan cyber kita, ya. Dan kalau kita bicara tentang ketahanan cyber, ya hari ini kita sudah banyak belajar, ya. Berbagai kejahatan bisa dilakukan lewat cyber ini. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada Pak Dirut, ya, terus usut Pak, lakukan langkah-langkah investigatif, ya, termasuk juga langkah-langkah mitigatif. Tadi langkah-langkah investigatifnya silakan aja Pak, secara transparan diungkap, ya. Ada nggak unsur kesengajaan atau tidak ada atau unsur ketidaksengajaan? Dan kapan upaya peretasan ini, kalau memang peretasan dimulai, ya. Boleh jadi ini terjadi pada periode yang lalu, ya. Silakan Bapak ungkap gitu. Jadi jangan sampai Bapak kemudian merasa gentar gitu, ya. Ya, tunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, insya Allah BPJS Kesehatan bisa menunjukkan, ya, kerja-kerja yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan begitu, ya. Nah, tadi kemungkinannya kesengajaan atau ketidaksengajaan, ya. Kemudian yang kedua, apakah itu dilakukan oleh pihak internal? Kalau pihak internal yang melakukan, tentu saja saya sepakat kita harus melakukan evaluasi besar-besaran, ya. Kalau kemudian itu dilakukan oleh pihak peretas, berarti catatannya tingkat pengamanan kita harus ditingkatkan, Pak, ya. Nah, kalau tadi saya belum mendengar nih, saya ingin bertanya pada Bapak, berapa sih anggaran pengamanan data milik BPJS ini, ya? Kalau kemudian memang perlu diperbesar Pak, ya saya dorong untuk memperbesar, ya. Kenapa? Karena ini adalah kedaulatan, ya, atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini adalah kedaulatan setiap warga negara, ya. Seperti itu. Dan terakhir saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang jelas data-data yang sudah kadung terbuka ini apakah kemudian bisa bisa segera diamankan, ditutup, dimusnahkan dan sebagainya gitu, sehingga tidak kemudian merembet pada hal-hal atau yang tidak kita inginkan lebih jauh seperti itu, ya. Itu saja mungkin pimpinan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putih, lalu Pak Saleh Daulay. Terima kasih pimpinan dan juga rekan-rekan anggota Komisi 9 yang saya hormati, Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan dan juga P2JK, Direksi BPJS Kesehatan beserta Dewas serta DJSN yang hadir pada forum rapat siang hari ini. Sehubungan dengan agenda RDP Komisi 9 DPR RI, ada beberapa hal yang perlu kami kritisi, ya. Yang pertama tentunya terkait dengan dugaan kebocoran data 279 juta peserta di internet. Saya lihat BPJS sudah melakukan berbagai koordinasi dengan berbagai lembaga, bahkan melaporkan ke Bareskrim Polri gitu, ya. Pertanyaan saya, apakah ini artinya BPJS Kesehatan mengakui kalau memang ada kebocoran data dari BPJS Kesehatan? Mohon ini bisa dijelaskan. Bocornya data penduduk ini tentu menunjukkan bahwa sistem penyimpanan data kita ini masih sangat rentan. Data-data warga ini masih dengan mudahnya, ya, dicuri, diretas gitu, ya, oleh oknum-oknum hacker atau peretas gitu. Yang kedua, kalau kita bicara kemungkinan terburuk, ya, jika memang betul itu kebocoran dari BPJS Kesehatan, ya, tentu dampak negatif ini nantinya, ya, harus bisa segera diantisipasi, dan harapan kami bagaimana BPJS bisa memastikan kebocoran data ini tidak mengganggu kepada kualitas pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan, ya.
Yang selanjutnya terkait dengan data juga, data BPJS Kesehatan yang PBI. Kalau yang PBI itu kan bersumber dari Kementerian Sosial ya, dan yang non PBI itu dari hasil pendaftaran masyarakat ke BPJS Kesehatan secara langsung. Nah, pertanyaan kami, apakah ada perbedaan sistem perlindungan kedua data ya, dari yang PBI dengan yang mandiri? Mohon ini bisa dijelaskan. Dan bagaimana implementasinya selama ini? Apakah juga sering mengalami gangguan juga dari hacker gitu kan ke sistem data BPJS? Dan mohon diinformasikan juga berapa sih personil orang yang bertugas mengurus ya keamanan data BPJS Kesehatan ini? Ya, kita perlu tahu. Info yang tadi juga sudah disinggung ya, kalau sistem keamanan BPJS ini sudah ada standar sertifikat ISO 27001, terus juga ada Control Objective for Information Technologies. Nah ini konkretnya seperti apa di tersebut gitu. Yang selanjutnya di bahan paparan, saya lihat BPJS Kesehatan untuk sementara waktu akan menunda kerjasama yang terkait dengan pertukaran data. Ya. Nah, pertanyaan saya ini selama ini memang dengan siapa saja BPJS Kesehatan melakukan pertukaran data? Mohon ini bisa dijelaskan. Kembali lagi tentu jangan sampai mengganggu pelayanan kesehatan ya yang dilakukan oleh BPJS. Lalu terkait dengan ada paparan kebutuhan dasar kesehatan. Ya, mohon ini bisa dijelaskan kembali definisinya seperti apa. Ya, saya berharap jangan sampai dengan adanya narasi KDK ini, ya, ada penurunan kualitas layanan BPJS. Ya, dengan narasi KDK ini dengan tujuan efisiensi anggaran, gitu ya. Dan di tahun 2020 kemarin dengan premi yang sudah berjalan hari ini dan juga dengan pelayanan kesehatan yang sekarang berjalan, BPJS Kesehatan sudah cukup banyak memperoleh surplus. Jadi harapannya agar BPJS Kesehatan justru bisa meningkatkan kualitas layanan, bukan justru menurunkan ya kualitas layanan dengan narasi dasar kesehatan tadi. Gitu. Yang selanjutnya terkait dengan koordinasi antar lembaga. Ya, mohon penjelasan hasil koordinasi dengan PT Jasa Harja ya. Di lapangan kan banyak kasus kecelakaan ya, dan juga korban kriminal. Itu kan dengan adanya Perpres tahun 2018 yang sebelumnya sebenarnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tapi karena adanya Perpres tersebut, korban kriminal, korban kecelakaan ini tidak lagi menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Ya, tentu kami ya mengkritisi kalau bisa Perpres ini bisa direvisi ya untuk tentunya ya negara hadir lah ya, karena rata-rata mereka yang sebagai korban kecelakaan ataupun juga korban kriminal ini masuk ke rumah sakit itu dalam keadaan darurat ya. Udah dalam keadaan darurat sudah kena musibah gitu ya, tapi harus direpotkan dengan urusan administrasi, koordinasi antar lembaga ya. Ya tentu saya harap ke depan hal ini bisa dituntaskan, dan yang di rumah sakit itu yang ada ya verifikator dari atau petugas dari BPJS Kesehatan ya, sehingga tentu harapannya BPJS Kesehatan bisa ikut membantu ya mereka yang korban kecelakaan ataupun juga korban kriminal ini untuk bisa berkoordinasi antar lembaga tadi ya dengan pihak Jasa Harja, karena Jasa Harja juga yang ditanggung maksimal hanya 20 juta setahu saya ya, padahal kadang-kadang korban kecelakaan ini butuh biaya masuk ICU ini biayanya lebih dari 20 juta, sehingga harus ada solusi lah ya ke depan bagaimana negara hadir melindungi mereka. Yang selanjutnya
upaya promotif preventif, ya tadi sudah banyak disampaikan, saya mendengar melalui virtual. Saya turut setuju lah 1000% kalau puskesmas kita kembali kepada fungsinya untuk bisa lebih mengedepankan ya fungsi promotif preventif. Tapi di lain sisi juga perdebatan juga bukan perdebatan, artinya selama ini kan ada perbedaan mahzab gitu ya yang menyebutkan promotif preventif harusnya di tangan Kemenkes, padahal di undang-undangnya jelas ya kalau UKM memang harus menjadi ranah dari Kementerian Kesehatan, dan UKP upaya kesehatan perorangan yang di dalamnya juga ada promotif preventif itu bagian daripada tanggung jawab BPJS Kesehatan. Nah, sehingga dengan kejelasan ini ya ke depan tentu BPJS Kesehatan jangan hanya mengurusi kuratifnya saja, tapi preventif dan promotifnya juga harus diurus gitu. Jadi ya kalau ke depannya ini berjalan kan dampaknya juga akan banyak masyarakat kita yang sehat gitu ya, dan tentu kalau sehat tidak perlu lagi berobat ke rumah sakit, sehingga juga akan menguntungkan BPJS Kesehatan. Nah, lalu juga terkait dengan anggarannya ya, karena memang posisinya kan porsinya jelas gitu kan antara yang UKP dan UKM, jadi jangan lagi ada perdebatan terkait hal tersebut. Dan untuk masalah anggarannya, ini sudah berjalan sekian lama program JKN kita, tapi untuk revisi kapitasi anggaran ini belum pernah selama JKN berjalan ya, sehingga bisa bisa difikirkan ya revisi terkait dengan tarif kapitasi ini untuk bisa lebih memperjelas tadi ya promotif dan preventif yang UKP seperti apa gitu ya, untuk iuran kan iurannya naik terus ya, tapi revisi terkait dengan kapitasi ini belum pernah ada gitu kan ya, mohon ini bisa ditindaklanjuti. Yang terakhir ya saya ingin menanyakan gimana realisasi penyerapan dana COVID yang dititipkan ya kepada BPJS Kesehatan ya, sudah berapa pasien yang dirawat atau dibiayai oleh BPJS Kesehatan, berapa persen penyerapannya, dan juga alokasi dana yang dia siapkan. Itu saja saya kira pimpinan, terima kasih. Terima kasih Bu Putih. Selanjutnya Pak Saleh Daulay. Kiai Haji Saleh Daulay, songkoan hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua, Ibu Dr. Nihayatullah Firah, yang berbahagia nih senyum-senyum kan, berarti lagi banyak maslahat. Nanti tolong dijelaskan maslahatnya apa pada kita Ibu. Yang terhormat teman-teman anggota Komisi 9 yang hadir, lalu tamu undangan kita semua, mulai dari Dirut BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas, kemudian dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, kemudian ada juga Pak Dirjen Yankes yang sudah hadir, dan juga dari Direktur Pembiayaan Pelayanan Kesehatan ini. Pertama, ini rapat ini sebetulnya nggak fokus. Tadi saya berpikir itu kemarin rapatnya soal data aja, ya kan? Tapi ternyata melebar ini mana-mana. Termasuk ya soal pelayanan. Sebelum saya memulai soal data ini, izinkan saya bertanya dulu. Pada rapat yang lalu itu dengan BPJS saya minta ada beberapa aturan BPJS yang tidak benar, itu harus diperbaiki dalam bentuk peraturan direksi itu. Saya minta konfirmasi apakah aturan itu sudah diperbaiki. Ya terkait dengan hubungan salah satu diantaranya kemarin itu
di mana Dewan Pengawas tuh kalau ke daerah itu nggak boleh ketemu apa itu, kepala cabang, gitu-gitu, dan lain-lain Pak. Ada beberapa itu kemarin yang saya sudah sampaikan pada rapat yang lalu, dan kita minta supaya itu diperbaiki, ya enggak? Jangan-jangan karena itu ini nggak ada yang mengawasi, akhirnya bocor. Kalau saya nanti bisa berkait kemana-mana kan. Ini BPJS ini harus terbuka. Ya kan, kita buka semua apa yang terjadi di dalam itu. Kami kan nggak mungkin rinci ikut mengawasi. Maka karena itu ini nanti tolong Pak dijawab dulu yang soal itu. Ada kok itu nggak boleh. Mereka ini kan dewas-dewas ini mau masuk ke ruang direksi aja kemarin katanya harus hati-hati banget tuh, ada yang laporin ke saya. Nggak berani gitu loh menghadap direktur itu. Hebat-hebat kali direktur ini. Ya enggak? Luar biasa sekali, manusia-manusia pilihan. Ya enggak? Sementara Dewas itu dipilih anggota DPR. Itu pilihan beneran. Kalau direksi kan dipilih presiden. Ya enggak? Kita dipilih di sini. Itu satu dulu. Ini penting sama saya nih supaya ada tindak lanjut. Tadi kan disebut tuh. Kayak Ibu Neti bilang ini kalau rapat begini nggak ada tindak lanjutnya melulu nih. Kesimpulan sana, kesimpulan sini. Ya enggak? Nah, itu tolong supaya para dewasnya enak. Itu satu. Yang kedua, saya mulai dari paparan yang disampaikan oleh BPJS ini yang soal langkah-langkah ini. Jadi pada tanggal 20 Mei dipaparkan di sini, BPJS mengatakan melakukan koordinasi dan investigasi adanya dugaan peretasan. Jadi sampai pada titik ini BPJS belum mengakui kalau ada yang bocor ini. Tadi paparannya kan juga begitu, masih diinvestigasi. Kalau ada kata dugaan berarti kan belum, masih diduga. Ya kan? Ya isu atau jangan hoax. Ya ini dulu nih, pertama ini penting sekali. Belum mengakui nih. Tapi anehnya besok harinya, tanggal 21, BPJS koordinasi dengan banyak pihak. Ya kan? Koordinasi dengan Dewas BPJS, koordinasi Badan Cyber, Badan Sandi Negara, Kominfo, Cyber Kemenhan, IT Security Expert. Ngapain koordinasi ke situ? Kan masih dugaan. Buktikan dulu lah internal kalau ada kebocoran baru main keluar. Sehari loh, tanggal 20 masih dugaan. 21 koordinasi dengan pihak-pihak lain. Ngapain? Kalau saya bisa simpulkan berarti BPJS sudah menyimpulkan kalau ada kebocoran maka perlu koordinasi gitu loh. Kan itu, kalau enggak kan ngapain khawatir sekali. Sebetulnya pada hari besoknya 21 itu, hari Jumat itu sudah ngakuin ini BPJS-nya. Nanti saya kasih tahu, ini ada bukti-bukti juga sebetulnya kita punya. Yang kedua, ini BPJS Kesehatan melakukan upaya pengamanan titik akses dengan melakukan penutupan, dan ini benar karena ada informasi yang saya dapat juga. Mereka tutup. Berarti kan selama ini BPJS sudah tahu ini ada yang bocor, maka ditutup yang bocor itu. Gitu loh. Ini kan ini kan masih dugaan dari tadi nih yang saya dengar tadi. Saya kan ikutin nih dari virtual rapat ini. Ternyata ditutup nih pada tanggal 21 yang bocor itu. Kalau nggak bocor ngapain kamu tutup? Kemudian yang ketiga, BPJS Kesehatan sementara waktu menunda kerjasama. Tadi Bu Putih sudah tanya nih, menunda kerjasama dengan pihak-pihak lain, pertukaran data. Berarti selama ini ada pertukaran. Pertukaran data seperti apa? Jangan-jangan karena itu nih, tukar sana, tukar sini, udah macam tukar cenderamata. Apa ini? Pertukaran data dengan siapa? Kalau antar sesama kementerian lembaga dalam negeri di pemerintah kita itu oke itu. Tapi kalau pertukaran data dengan pihak lain, nah itu kan bahaya itu.
Ini tolong nih, saya satu-satu ini yang pertanyaan saya minta dijawab ini. Jadi ya, tolong dicatat, karena dari tadi saya juga catat ini pertanyaan ini. Yang kelima, yang keempat, ini Kementerian Kominfo menutup akses ke situs redforum.com. Ini kenapa ditutup ya ke situs itu? Karena disitulah data dijual ke tempat itu. Berarti kan bocor tuh. Masih dugaan tadi awalnya disebutnya. Ini kan hipotesisnya masih dugaan. Tapi yang dikerjakan ini semua mengindikasikan kebocoran itu jelas nyata ada di depan mata. Gitu. Kemudian ini apa yang hari tanggal 22 masih sama itu mengerjakan itu. Ya kan, ngajak Badan Cyber, BSSN, Tim Security System, Operation System melakukan investigasi penelusuran digital forensik. Ini kelihatannya kan digital forensik dilakukan kok bisa bocor kan gitu tuh maksudnya tuh. Makanya dilakukan penelusuran kan, ibarat menelusuri jejak-jejaknya ini kok bisa bocor, di mana dibocor? Kan itu yang dilakukan ini. Lagi-lagi ini membuktikan bocor itu ada. Kemudian berikutnya, manajemen BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Bareskrim, Cyber Bareskrim, Polri dan Cyber Kemenhan. Udah ke semua nih, semua lembaga aparat penegak hukum yang berkaitan dengan itu sudah lengkap ini. Apa yang ingin saya tekankan di sini, ya sampai juga ini ya, saya nanti ke belakangnya ini saya akan sampaikan juga masih banyak nih. Yang saya tekankan begini, Bapak Ibu, BPJS Kesehatan harus bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Jangan dianggap main-main ini. Ini kedaulatan. Ini sama dengan orang masuk ke wilayah NKRI. Sekarang kan perangnya bukan perang senjata, Pak. Begitu orang menguasai data kita, berarti kita semua dikuasai oleh orang lain. Lalu perlu saya jelaskan, Pak, tadi ini barusan saya diskusi sama teman saya yang betul-betul ahli IT. Dan sejak ini ada kabar, dia sudah meneliti. Nanti kalau Pak Dirut mau kenal, saya perkenalkan. Orangnya sangat mumpuni dan dipakai di lembaga ya yang sejenis yang tadi yang Bapak-bapak sebut di sini. Dia yang dipakai di situ untuk menelusuri ini. Dia menunjukkan ke saya bukti-bukti kalau ini bocor. Jadi kalau Bapak masih nolak ini bocor itu nggak betul gitu loh. Dia menunjukkan, misalnya begini. Kemarin kan katanya ini data-data bukan dari BPJS, tapi ini dari mana? Dari Dukcapil. Orang Dukcapilnya marah, bukan. Bukan Dukcapil. Kenapa? Karena apa? Data yang bocor itu Pak ada namanya PS Noka, PS Noka lama, PS Noka lama 2. Itu khasnya BPJS Kesehatan tidak ditemukan di Dukcapil. Ngomong apa lagi? Bilang kalau bukan bocor. Kemudian ini ada nama cetak, agama, tempat tanggal lahir, tanggungan, nomor HP, NIK, nomor KTP, TMT, NPWP, email. Ya kan? Ini saya dikirimin ini Pak datanya. Dia sudah meneliti itu yang kan dia pakai alat Pak telitinya. Yang katanya 1 juta segala macam itu benar adanya. Saya bilang benar nggak yang 200 juta sekian itu? Benar nggak kalau yang 200 juta sekian itu betul-betul bocor? Benar. Tadi kan ada katanya, ini kan yang bocor 279. Kami kan datanya baru 222 juta kan itu Pak. Apa kata dia jawabannya? Karena memang di BPJS itu ada yang datanya double-double. Ada kok buktinya dia bilang. Dan kebocorannya sejak tahun 2020. Mereka punya bisa deteksi. Ini ada ini. Ada gambarnya Pak, dia kasih sama saya. Ada data-data yang bocor juga ke saya. Nah, apa yang saya sampaikan adalah bahwa jika misalnya BPJS ini sudah mengakui bahwa ada kebocoran ini, saya mau tanya, tanggung jawab moral apa yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk menangani masalah ini? Ini serius Pak, sekali lagi serius. Saya pun nanti gini loh, ini saya membayangkan ini ya teman-teman ya. Saya khawatir nanti ada satu orang warga negara kita yang melakukan tuntutan hukum. Serius loh ini, atas kebocoran data itu.
Itu baru satu orang aja udah repot tuh. Bagaimana kalau semua? Ternyata seperti saya ini, tadi udah dicoba sama teman saya, dimasukin datanya ke situ, ketahuan Pak, siapa saja anak saya, siapa tanggungan saya semua, berapa orang hutangnya pun tahu di situ, berapa cicilan yang belum terbayar ada di situ Pak, bisa dibuka di pasar bebas. Coba, mau bantah apa? Kalau Pak Dirut nggak percaya, teman saya nanti saya panggil, minta tolong saya suruh paparan di sana, biar jelas. Jangan dibilang ini masih dugaan, udah jelas ini kebocoran. Bayangkan kalau ada orang yang menuntut, ya nggak? Perkara hukum. Ya kalau Pak Rahmat bilang ini ada kebocoran di Amerika. Kalau di Amerika bocor data gini Pak, disu Pak, disu itu apa? Main hukum, dan ini bisa persoalan hukum besar, nggak akan selesai. Ini bisa jadi merupakan satu tragedi nasional loh, soal data ini. Kemarin rapat Komisi 8 1 hari yang lalu dengan Mensos, ada katanya dengan data. Mensos kan ngelapor itu, katanya ada 21 juta data yang ditidurkan. Ditidurkan karena apa tadi itu? Ya karena datanya salah, karena datanya ini segala macam. Loh di sini ada data yang bocor, di sana ditidurkan. Mana ini republik ini? Data mana? Bukankah data yang kita pakai di BPJS Kesehatan ini adalah data yang dari Mensos itu? Coba ini tanya Ibu yang dari apa? Yang dari pembiayaan. Benar kan? Datanya kita pakai dari sana. Bagaimana coba ini mengurus ini? Wajar saja kalau selama ini BPJS ini rugi terus. Kenapa? Datanya juga salah terus kok. Berarti kapitasinya juga bagaimana membayarnya? Bagaimana mendeteksinya? Ini kan belum pernah teliti betul kita mengurus ini. Kita hanya percaya pada paparan-paparan yang ada saja. Nih tolong Pak, nanti kalau orang misalnya menuntut ya, kalau misalnya orang menuntut rame-rame gitu gimana ya? Kalau 1 juta orang menuntut gimana itu? Ya enggak? Enggak bisa selesai diadili itu di pengadilan. Serius Pak soal data ini, bayangkan kalau nomor KTP saja bocor Pak. Dan nomor apa itu? Induk keluarga itu apa namanya? KK ya. Itu serius loh. Kenapa? Untuk daftar punya nomor handphone saja, itu kan harus punya NIK dan KK kan? Nggak bisa aktif nomornya kalau nggak pakai itu. Besok kalau orang ngambil nomor saya, yang bocor itu pakai nama saya loh, handphonenya. Digunakan untuk ngebom gimana? Kan sekarang kan pakai handphone itu kan untuk ngebom itu. Diteliti sama ini polisi, ternyata yang ngebom ini si Hanu gitu loh. Padahal dia nggak tahu apa-apa karena bocor datanya. Nggak usah itu, orang kalau udah bocor data, nomor telepon kan ada juga tuh di situ. Orang kalau nawarin produk saja Pak tiap hari ke kita, produk asuransi lah, yang produk inilah, produk itu aja udah nyebelin. Kartu kredit. Belum lagi yang lain ya. Jadi ini destruktif loh soal data ini. Benar Pak. Siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Benar loh. Siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Ini sekarang data kita hilang, 279 juta data kita hilang. Dicuri oleh orang lain. Sekarang memang udah ditutup. Ada beberapa yang ditutup, kata teman saya itu ditutup, tapi datanya udah keburu bocor, udah disimpan orang di luar gitu loh, pindah tempat. Pak Mau Saleh, ditutup kayak mana tuh apalagi? Izin Pak Saleh, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tadi menyepakati waktunya pukul 5 dan ini sudah pukul 5.10. Saya tawarkan kita perpanjang karena saya yakin belum ada sholat juga Pak Saleh. Jadi ya, nggak apa-apa. Setelah Pak Saleh selesai kita break dulu gitu ya. Setuju? Oke, saya perpanjang dulu ya sampai pukul 18. Silakan Pak Saleh. Kemudian begini, kan ini BPJS ngadu ke Bareskrim nih. Ngadu. Kan sini ada nih paparannya mengadu. Kemudian di atasnya katanya meminta perlindungan hukum ke Bareskrim. Itu dua hal yang berbeda Pak. Tolong jelaskan pada saya. Mana yang dipakai? Kalau meminta perlindungan hukum berarti dia dizalimi. Iya kan? Lalu minta perlindungan hukum. Kalau melakukan pengaduan berarti ada memang jelas nyata orang yang sudah mencuri data dilaporkan, diadukan, namanya pengaduan. Kan begitu Kak Dewi ya. Ini Kak Dewi ini sarjana hukum dan master hukum. Cuman anehnya masuk Komisi 9 nih loh. Jadi beda itu. Ini kan pada poin tanggal 23 itu disebut di sini melakukan meminta permohonan perlindungan hukum. 24 hari Senin mengadu ke Bareskrim. Ya enggak? Ini saya lihat dari semua tadi lapor sana, koordinasi sini apa,
Ini BPJS nggak siap kok menghadapi kebocoran ini. Begitu ada begini, gimana nih, kerjakan sana, koordinasi sini. Walaupun tadi ada banyak teman-teman yang apresiasi sikap langkah-langkah, tapi kalau lagi udah bocor, masa diapresiasi? Ini mungkin memang bukan direksi yang sekarang. Nah, supaya Pak Gufron agak tenang sedikit. Ya enggak? Karena dari tadi udah saya bilang dilaporin, udah gawat juga ini kan gitu. Mungkin bukan yang sekarang, tapi tetap tanggung jawabnya yang sekarang itu Pak. Apakah Bapak panggil orang-orang lama atau gimana? Saya nggak tahu. Jangan sampai yang kayak kemarin itu. Kita juga tahu ada masalah kok hubungan antara direksi dan BPJS itu setelah selesai pada yang lama-lama itu. Sekarang nih, saya nggak mau itu ada terjadi di sini. Makanya Dewas itu lapor sini, kasih tahu kita kalau ada masalah gitu-gitu. Itu ya, soal dugaan-dugaan. Kemudian begini, apa yang sedang dilakukan oleh BPJS? Yang sedang dilakukan oleh BPJS itu melakukan investigasi internal. Nah, kalau ada investigasi internal, berarti ada dugaan keterlibatan orang dalam, kan itu. Kan itu maksudnya itu, membaca langkah-langkah ini. Nah, tolong Pak, yang dimaksud dengan investigasi internal itu apa? Siapa yang terlibat kira-kira di dalam ini? Paparkan dulu pada kita. Kalau masih dilakukan investigasi ya masih panjang ceritanya itu. Kemudian di sini kan BPJS mengatakan, sekarang ini BPJS sedang melakukan preventive action. Pertanyaan saya, dulu nggak ada nih preventive action sebelum bocor. Kenapa preventive action itu dilakukan setelah kebocoran? Preventive action itu kan maksudnya aksi-aksi yang dilakukan sebelum kejadian atau untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak mesti terjadi, sama dengan kuratif dan preventif itu kan. Jadi mencegah. Kan preventive action itu artinya mencegah. Kenapa kok kegiatan mencegah dilakukan setelah bocor? Apalagi gitu. Ini kalau gini loh. Ini teman-teman, kalau udah bocor semua data yang 220 juta sekian tadi, 279 juta itu udah bocor. Mau ngapain kita coba saya katakan? Diambilin lagi, dimintain. Ayo sini punya saya gitu. Mau tuh. Iya kan? Ini tidak betul, ini masalahnya saya katakan, ini sangat serius. Kemudian berikutnya, BPJS Kesehatan. Izin Pak, bisa dipersingkat juga. Oh iya, ini saya persingkat. Siap. Saya nunggu lama loh Ibu Ketua. Atau saya cukupkanlah ya. Belum sholat kita Pak. Jadi begini, ada satu lagi. BPJS Kesehatan di sini melaporkan ke OJK. Karena ada di sini, mempersiapkan surat pemberitahuan kepada OJK. Belum dilaporkan, tapi sudah mempersiapkan surat ke OJK. Ini ngapain sih lapor-lapor OJK ini? Karena ada uang yang bocor kan gitu. Ada data yang bocor ini. Nah, saya minta hari ini langsung to the point saja. Akui saja kalau udah bocor, bocor. Saya tidak berhak mengatakan itu bocor atau nggak bocor, tapi menurut investigasi yang dilakukan oleh teman saya kebetulan yang ahli bidang itu mengatakan memang ada kebocoran. Sudah, karena Ibu Ketua tadi mengingatkan saya, terakhir, ada rumah sakit Pak Dirut, namanya Rumah Sakit Siti Hadijah di sepanjang Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah mau melakukan MOU Cath Lab dengan BPJS Kesehatan. Sudah ditelusuri, diteliti, diinvestigasi, sudah datanglah ke sana mereka ngelitinya. Dan sudah benar, persyaratannya sudah dipenuhi semua. Sampai hari ini tidak diajak kerjasama. Ini masalahnya apa? Saya minta Pak Dirut tolong dicatat Pak namanya Pak. Namanya Rumah Sakit Siti Hadijah, Sidoarjo, Jawa Timur. Sepanjang ya. Ya, saya ulangi. Rumah Sakit Siti Hadijah sepanjang ya Pak ya. Sidoarjo, Jawa Timur. Kerjasama bidang MOU Cath Lab. Cath Lab itu setahu saya agak mahal tuh biaya itu ya Pak Prof ya. Orang sudah menyiapkan alat untuk rakyat, nggak boleh dipakai BPJS. Yep. Masalahnya apa? Kalau misalnya ini nggak jelas, saya akan ke sana Pak, minta ditemani untuk periksa. Apa kekurangannya? Karena menurut laporannya persyaratannya sudah lengkap. Saya akan ingat ini. Jangan dipersulit. Sebentar Ibu Ketua, ini penting.
Ini sudah data bocor yang begini pun nggak dikerjakan. Periode lalu saya juga bantu itu, berarti belum tidak lanjuti sampai sekarang itu. Loh ya ini saya tidak itu. mau, saya tidak mau. Kalau yang ini saya minta diselesaikan. Ada apa? Kenapa nggak bisa diselesaikan? Tolong, siapa direkturnya saya nggak mau tahu. Kalau memang nggak selesai saya ke sana Pak. Oke, Pak. Saya ikut periksa. Kalau perlu Ibu Dewi Asmara ikut temani saya. Sebagai orang hukum. Oke Pak. Demikian, terima kasih Bu Ketua udah buru-buru kali dari tadi. Belum sholat Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi sebentar. Sebentar, mohon maaf Bu Sri Meliana, saya sudah janji tolong agak cepat ya Bu Sri. Silakan. Yang tadi. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ketua yang saya sayangi, para anggota yang saya cintai, para mitra yang hadir pada saja Bu. Sore hari ini. Saya disuruh langsung, jadi saya langsung. Jadi gini, kalau tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu teman-teman Komisi 9 merasa prihatin dengan kondisi puskesmas, Pak Prof Kadir, maka saya menjadi pelengkap penderitanya Pak. Ada di Sumatera Selatan 4 kecamatan belum mempunyai puskesmas. Kemudian Pak Saleh harusnya juga komplain karena ada 2 di Sumatera Utara yang belum punya puskesmas. Ini yang terdata belum punya puskesmas Pak. Sejak saya di Komisi 9, orang bertanya Pak, gimana kondisi puskesmas kita yang seperti ini? Jadi ada banyak puskesmas yang ada bangunannya saja. Belum ada dokternya, kurang juga alatnya. Waktu saya belum di Komisi 9 tidak ada yang mempertanyakan ini ke saya Pak. Tapi sekarang saya di Komisi 9 dan saya ingin ada perhatian terhadap dapil saya tentang puskesmas ini Pak. Saya khawatir waktu COVID melanda itu dan kemudian vaksinasi akan dilaksanakan di puskesmas karena banyak puskesmas kami yang bahkan tidak punya kulkas Pak. Nah jadi mohon dipetakan juga kondisi puskesmas yang sudah ada. Selain 171 yang belum ada ini Pak. 4 di dapil saya, 2 di dapil Pak Saleh. Kalau dapil lainnya ini nggak ada Komisi 9-nya Pak. Mungkin mereka nggak ada tempat bertanya. Tapi kami menjadi tempat bertanya tentang puskesmas. Saya mohon mendapatkan perhatian sehingga puskesmas kita dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat untuk berobat. Sedikit lagi Ketua, ada dari Dewas, halaman berapa itu saya tidak tahu, perkembangan rencana implementasi kebijakan kelas standar dan KDK. Waktu implementasi kelas standar tinggal 19 bulan lagi. Pak, karena kita buru-buru, nanti dari Dewas tolong dibacakan apa yang sudah dilakukan untuk waktu yang 19 bulan lagi itu. Karena ada di sini tulisan kuningnya Pak. Nanti kita baca lagi karena waktu kita sempit. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya skos waktu sampai pukul 18 karena kita yang ditanya di ini kita harus sholat. Interupsi sebentar. Galak bener Ibu Ketuaku yang cantik. Ya yang lain dong mimpin. Sampai jam 6 sih. Pimpinan harusnya minimal 2 dong. Ini kan jadi anggota kan masih bisa. Ya, Pak Yahya pimpinan pada kemana di pimpinan depan. ini? Pimpinan pada kemana? Pimpinan pada kemana nih? Pak Yahya deh ke depan. Ini mau interupsi nih. Ini gimana sih? Nggak gitu dong. Ini kan masa begini? Ini gimana nih? Aneh banget sih. Ini nggak jelas semua nih. Aneh banget sih. Cahaya aja Cahaya. Ini nggak lucu nih. Bu Nini itu punya hak sholat, tetapi anggota punya hak rapat untuk terus. Ini bagaimana?